Rela bertapa di tengah hutan demi dapatkan bunga ajaib penyembuh penyakit aneh. Pria ini justru dapat amanat ini dari Raja Harimau penjaga hutan angker. Suara gemuruh petir membelah langit malam, disusul oleh deru angin yang menghantam dinding anyaman bambu gubuk reot itu hingga berderak memprihatinkan. Air hujan berwarna kecoklatan merembes dari sela-sela atap rumbia yang telah lapuk termakan usia, menetes satu persatu membasahi lantai tanah liat yang dingin dan becek. Di sudut ruangan sempit yang hanya diterangi oleh nyala redup lampu teplok berbahan bakar minyak jelantah, aroma amis darah yang mengering berbaur pekat dengan bau menyengat dari ramuan herbal murahan yang sudah basi. Tidak ada sedikit pun kehangatan di gubuk itu. Yang tersisa hanyalah hawa dingin yang menusuk tulang dan keputusasaan yang menggantung tebal di udara bagaikan kabut beracun. Di tengah suramnya gubuk derita tersebut, duduklah seorang pemuda bernama Joko. Pakaiannya tak lebih dari kumpulan kain perca yang dijahit asal-asalan, basah oleh campuran keringat dingin dan tampias air hujan. Pakaian lusuh itu menebarkan aroma asam yang khas dari tubuh yang telah dipaksa bekerja melampaui batas kewajaran manusia tanpa kenal istirahat. Lengan bajunya yang compang-camping memperlihatkan kulit yang terbakar matahari hingga menghitam, dihiasi oleh puluhan goresan kasar dan luka parut bernanah, akibat duri ranting hutan tempatnya mengais sisa-sisa kayu bakar setiap hari. Tubuhnya kurus kering, nyaris hanya menyisakan kulit yang membalut tulang rusuknya, namun otot-otot di tangannya liat bak kawat baja. Meski penampilannya tak ubahnya seperti gembel jalanan yang sering diludahi orang-orang pasar, sepasang mata Joko menyorotkan ketajaman seekor elang yang sedang mengintai mangsa di tengah badai. Rahangnya mengatup rapat hingga urat lehernya menonjol liar, menahan badai derita yang berkecamuk di dalam dadanya dengan tingkat kesabaran stoik yang melampaui batas nalar. Sorot mata tajam itu seketika melembut, menyiratkan duka yang teramat dalam ketika pandangannya jatuh pada sosok ringkih yang terbaring tak berdaya di atas dipan bambu beralaskan tikar pandan tipis. Ibunda Joko, satu-satunya permata hati dan alasan pemuda itu masih menolak mati di dunia yang kejam ini, sedang sekarat. Bukan penyakit biasa yang menggerogoti tubuh renta wanita malang itu. Sebuah kutukan aneh, atau entah penyakit langka apa, perlahan-lahan mengubah jaringan kulit dan daging ibunya menjadi keras, dingin, dan berwarna keabu-abuan layaknya batu kali. Kaki sang ibu dari ujung jari hingga sebatas lutut sudah sepenuhnya membatu, tak lagi bisa digerakkan sedikit pun, memancarkan hawa dingin misterius yang membekukan seluruh penjuru ruangan. Joko mengulurkan tangannya yang gemetar parah. Telapak tangannya yang sekasar parutan kelapa dan dipenuhi kapalan tebal itu dengan sangat hati-hati menyentuh pipi ibunya yang mulai menunjukkan tanda-tanda pengerasan. Detak jantung Joko memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan, seolah ada godam tak kasat mata yang terus menghantam tulang rusuknya dari dalam setiap kali ia melihat ibunya berusaha menarik napas. Terdengar suara serak yang mengerikan dari tenggorokan sang ibu, mirip seperti suara gesekan dua buah batu koral yang kering kerontang. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipis Joko, bercampur dengan air mata yang mati-matian ia tahan agar tak jatuh menetes di hadapan wanita yang melahirkannya itu. Ia menolak menangis. Air mata tidak akan pernah mengubah batu menjadi daging kembali. Pemuda malang itu merengkuh tubuh ibunya yang sedingin balok es ke dalam pelukannya yang ringkih, mencoba menyalurkan sedikit sisa kehangatan dari tubuhnya yang juga menggigil kedinginan. Joko merapatkan bibirnya yang pecah-pecah dan berdarah ke telinga sang ibu, berbisik dengan suara parau yang syarat akan sumpah suci dan keputusasaan yang mendalam, mengatakan bahwa ibunya harus bertahan sedikit lagi karena Joko berjanji akan membawakan obat penawar itu malam ini juga, meskipun nyawa kasarnya sendiri yang harus ia serahkan sebagai tumbal. Sang ibu tidak mampu membalas, hanya kelopak matanya yang berkedip sangat lemah, memancarkan kepasrahan absolut yang justru membuat sebilah belati mayat rasa menyayat ulu hati Joko hingga hancur berkeping-keping. Penyakit aneh ini telah merampas dan menghabiskan segalanya dari hidup mereka. Gubuk peninggalan ayahnya sudah ia gadaikan pada rentenir. Sisa-sisa perabotan berharga sudah habis dijual hanya untuk membayar tabib-tabib desa yang pada akhirnya angkat tangan, mengusir Joko dengan makian jijik karena menganggap penyakit ibunya adalah kutukan najis yang bisa menular. Di tengah kehancuran total dan penolakan dunia itu, secercah harapan gaib berdengung di telinga Joko. Sebuah legenda kuno berdarah yang sangat ditakuti oleh seluruh penduduk desa, tentang keberadaan bunga teratai darah yang tumbuh mekar di pusat hutan angker. Bunga itu dipercaya memancarkan cahaya merah rubi di kegelapan malam, memiliki khasiat menyembuhkan segala jenis penyakit mematikan, bahkan mampu membangkitkan sel tubuh yang telah mati sekalipun. Namun, hutan itu bukanlah sembarang hutan. Tempat itu adalah wilayah kekuasaan mutlak Raja Harimau Putih Raksasa,
entitas gaib penjaga rimba yang tak pernah membiarkan satupun manusia keluar dengan selamat setelah berani melangkahkan kaki kotor mereka ke dalam kegelapan pepohonan tua tersebut. Bayangan akan kengerian hutan angker, taring-taring serigala bayangan yang siap merobek daging berdarah, dan auman harimau yang bisa memecahkan gendang telinga dalam radius berkilo-kilometer, tidak sedikit pun menyurutkan nyali pemuda lusuh itu. Dibandingkan dengan rasa sakit melihat ibunya perlahan berubah menjadi patung batu yang tak bernyawa, kematian tercabik di rahang binatang buas terasa seperti sebuah tamasya yang jauh lebih menyenangkan. Urat-urat di punggung tangan Joko menonjol kasar saat ia mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat. Sedemikian kuatnya hingga kuku-kukunya yang kotor dan hitam menancap tajam ke telapak tangannya sendiri, meneteskan darah segar ke lantai tanah. Rasa sakit di tangannya tidak ada artinya sama sekali. Ia telah mengambil keputusan bulat yang tak bisa diganggu-gugat oleh dewa kematian sekalipun. Ia akan berjalan ke sana, bersila bertapa di tengah pusat hutan angker, meminta belas kasihan dari sang Raja Harimau Putih dengan ketulusan hatinya, atau mati membusuk sebagai pupuk bagi pohon-pohon kutukan di sana. Joko perlahan melepaskan pelukannya, membaringkan ibunya kembali ke atas dipan. Dengan tingkat kelembutan yang sangat kontras dengan penampilan luarnya yang kasar bagai preman jalanan. Ia menarik sehelai selimut tipis penuh tambalan luntur, satu-satunya kain kering yang tersisa di gubuk derita itu, dan menutupi tubuh ibunya hingga sebatas leher. Mata elangnya menyapu sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya, merekam jejak-jejak kemiskinan yang mencekik lehernya sejak hari pertama ia dilahirkan. Tidak ada bekal secuil pun yang bisa dibawa. Perutnya sendiri melilit hebat, perih bagai ditusuk puluhan jarum baja, karena hanya diisi oleh singkong busuk rebus selama 3 hari 3 malam terakhir. Untuk menembus badai dan berjalan puluhan kilometer membelah kegelapan menuju hutan angker, ia setidaknya membutuhkan sepasang sepatu bekas agar telapak kakinya tidak hancur oleh batu tajam, serta sebuah obor dan sepotong roti basi untuk sekadar mengganjal nyawa di perjalanan. Maka, dengan sisa-sisa harga diri yang telah hancur lebur diinjak-injak oleh roda kemiskinan, Joko melangkah mantap mendekati pintu bambu gubuknya. Ia menatap tajam ke arah luar, menembus tirai hujan lebat yang seolah ingin menenggelamkan seluruh dunia malam itu. Jauh di seberang desa, berdiri kokoh di atas bukit yang aman dari banjir lumpur, tampak gemerlap cahaya keemasan dari lampu kristal sebuah rumah gedongan yang megah bak istana raja. Itu adalah kediaman mewah Juragan Broto, lintah darat paling tamak di seluruh kabupaten yang pernah mempekerjakan Joko sebagai kuli angkut pakan babi peliharaannya. Malam ini, Joko harus rela menelan ludahnya sendiri, bersiap menjatuhkan harga dirinya ke tingkat yang paling hina, berniat mengemis pinjaman sepotong roti dan sebuah obor pada pria buncit berhati iblis tersebut. Joko mendorong pintu bambu itu hingga terbuka lebar, membiarkan angin badai menampar wajahnya dengan kasar, lalu melangkah ke dalam kegelapan malam yang dingin. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di rumah megah beralaskan marmer itulah, neraka dunia yang sesungguhnya sudah menanti untuk meludahi wajahnya dan menguji sisa kesabarannya. Hujan badai masih mengamuk dengan beringas, saat sepasang kaki telanjang Joko yang berlumuran lumpur menginjak pelataran rumah megah milik Juragan Broto. Kontras yang menyayat hati langsung tersaji di depan mata. Saat tubuh kurus Joko menggigil hebat dihantam angin malam dan guyuran air hujan yang sedingin es, dari balik dinding-dinding kaca mensyah mewah itu justru memancar cahaya keemasan yang hangat. Alunan musik gamelan bertempo rancak terdengar mengalun dari dalam, berpadu dengan gelak tawa para tamu undangan yang sedang berpesta pora. Aroma daging sapi panggang dan manisnya tua kualitas terbaik menguar tajam di udara, menembus hidung Joko dan memaksa cacing-cacing di perutnya yang kosong melilit semakin liar. Di teras depan yang berlantaikan marmer putih bersih, berdirilah sang empunya rumah. Juragan Broto, pria paruh baya dengan perut buncit yang dibalut kemeja sutra mahal, sedang bersandar santai sambil mengisap cerutu. Aroma parfum impor yang menyengat dari tubuh Broto menyerbak hingga ke pelataran. Sebuah ironi yang menjijikan untuk menutupi kebusukan hatinya. Menelan ludahnya yang terasa pahit, Joko memberanikan diri melangkah mendekati undakan teras. 2 orang algojo penjaga bertubuh kekar langsung menyilangkan tongkat rotan mereka, menghalangi jalan pemuda lusuh itu dengan tatapan jijik. Kegaduhan kecil itu menarik perhatian Juragan Broto yang langsung memutar lehernya, menatap Joko dari atas ke bawah seolah sedang melihat kotoran anjing yang menempel di sepatunya. Heh! Siapa yang berani membiarkan gembel pembawa wabah ini masuk ke pekaranganku? Kalian buta. Bau badannya yang seperti mayat busuk ini bisa menempel di dinding marmerku dan membuat seluruh rumah ini turun harga. Singkirkan dia sebelum para tamu pentingku muntah darah melihat wajah melaratnya.
bentak Broto dengan suara seraknya yang menggelegar. Bentakan itu memecah suara hujan, membuat beberapa tamu pesta berhamburan keluar ke teras berkerumun untuk menonton pertunjukan gratis tersebut. Dengan tubuh gemetar menahan dingin yang menusuk tulang, Joko langsung menjatuhkan dirinya. Ia bersimpuh tepat di atas genangan lumpur coklat pekat di bawah undakan teras marmer, merendahkan posisinya jauh di bawah telapak kaki Broto. Maafkan hamba atas kelancangan hamba yang berani menginjakan kaki kotor ini di pelataran rumah mewah Anda, Juragan Broto yang terhormat. Ucap Joko dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh deru hujan. Kedua tangannya yang kasar dan penuh luka gores merapal permohonan di depan dada. Ibu saya sedang meregang nyawa, Juragan. Tubuhnya mengeras menjadi batu dari ujung kaki hingga ke dadanya. Seluruh tabib di desa sudah angkat tangan dan menolak menyentuhnya. Satu-satunya harapan saya untuk menyelamatkan nyawa wanita yang melahirkan saya hanyalah sebuah legenda kuno. Saya harus mencari bunga teratai darah yang tumbuh di pusat hutan angker. Saya memohon pada kemurahan hati Anda, Juragan. Izinkan saya meminjam sedikit saja sisa kebaikan Anda malam ini. Broto menghembuskan asap cerutunya ke udara, menciptakan kepulan kelabu yang berputar di tiup angin teras. Bibir tebalnya menyeringai sinis, menampilkan deretan gigi yang menghitam karena tembakau mahal. Bunga teratai darah? Kau mau masuk ke hutan angker, tempat pemakaman para pemburu yang paling ganas sekalipun. Broto memutar-mutar cincin emas bertahtakan batu merah delima di jari telunjuknya sambil tertawa mengejek. Lalu apa urusannya denganku? Hah? Kau mau mati dimakan serigala bayangan di hutan kutukan itu? Atau ibumu mati membatu di gubuk reotmu yang bau pesing itu? Itu sama sekali bukan urusanku. Jangan bilang kau datang kemari dengan bau badan yang lebih busuk dari selokan ini, hanya untuk meminta uang sumbangan padaku? Uangku terlalu bersih untuk disentuh oleh tanganmu yang penuh kurap itu. Joko menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hamba sama sekali tidak berani meminta uang Anda, Juragan. Hamba tahu diri. Hamba hanya memohon. Sudi kiranya Anda meminjamkan sepotong roti basi dari sisa makanan anjing Anda untuk mengganjal perut saya, sebuah obor kecil agar hamba tidak buta di dalam hutan, dan sepasang sepatu bot bekas milik pekerja Anda agar telapak kaki hamba tidak hancur menginjak duri beracun, sahut Joko. Suaranya bergetar hebat menahan isak tangis keputusasaan. Hamba bersumpah demi langit dan bumi, jika hamba selamat kembali dari hutan dan ibu hamba sembuh, hamba akan menebus hutang ini dengan bekerja sebagai budak tanpa bayaran seumur hidup hamba di ladang cengkeh milik Anda. Tolonglah hamba, Juragan, hamba merendahkan diri dan nyawa hamba di bawah kaki Anda. Mendengar sumpah keputusasaan itu, Broto tiba-tiba meledak dalam tawa yang sangat keras hingga perut buncitnya berguncang-guncang. Tawa itu memancing koor tawa hinaan dari puluhan tamu pestanya. Broto melangkah gontai menuruni satu anak tangga, berjongkok sedikit untuk menyejajarkan wajahnya dengan Joko. Kerja seumur hidupmu? Menggantikan roti basi dan sepatu bot? Cibir Broto, sengaja meniupkan asap cerutu panas tepat ke kelopak mata Joko yang memerah. Coba kau pikir pakai otak dungumu itu, Joko. Kau pikir tenaga miskinmu itu ada harganya di mataku? Kau pikir menjadi budakku adalah sebuah bayaran yang setimpal? Tenagamu itu tidak lebih berharga dari kotoran babi yang setiap hari kau angkut ke belakang peternakanku. Tanpa peringatan sedikitpun, ekspresi Broto berubah menjadi beringas. Ia mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit buaya seharga puluhan juta, lalu menendang tepat di ulu hati Joko dengan kekuatan penuh. Menyingkir kau gembel bau kotoran babi. Pergi dari tanahku, teriak Broto sambil meludah. Tendangan telak itu membuat tubuh kurus Joko terpental ke belakang, bergulingan di atas kubangan lumpur yang kotor dan berbau amis. Dada Joko terasa sesak bukan main. Napasnya tersengal seolah paru-parunya hancur berkeping-keping. Sebelum pemuda itu sempat mengambil napas, Broto sudah melompat turun ke genangan lumpur. Sama sekali tidak peduli celana sutranya kotor terkena cipratan air. Pria buncit itu menginjakan sol sepatu kerasnya tepat di atas kepala Joko, menekan wajah pemuda malang itu kuat-kuat ke dasar lumpur hingga Joko meminum air tanah yang kotor. Dengar baik-baik, sampah kotor. Buka telinga miskinmu itu lebar-lebar. Desis Broto dengan urat leher menonjol, suaranya bercampur baur dengan kilatan petir yang menyambar di angkasa. Nyawamu dan nyawa ibumu yang penyakitan itu bahkan lebih murah dari harga ludah yang baru saja kubuang ke tanah. Kau pikir kau siapa berani datang menangis mengemis padaku?
Bahkan anjing peliharaanku makan daging impor yang jauh lebih mahal dari nilai hidupmu beserta ibumu yang terkutuk itu. Mati saja kau di hutan itu, dan biarkan ibumu menjadi patung batu yang tak berguna. Di bawah tekanan sepatu kulit yang menginjak kepalanya tanpa ampun, Joko sama sekali tidak memberontak. Jari-jari tangannya yang kasar mencengkeram tanah berlumpur hingga kuku-kukunya patah dan mengeluarkan darah segar, mengunci rapat-rapat setiap inci amarah yang meledak di dalam dadanya. Rahangnya mengatup sangat keras hingga terdengar bunyi gemertak rahang yang memilukan. Matanya yang memerah menahan perihnya air kotor menyorot tajam ke arah genangan air di hadapannya. Ia tidak melawan secara fisik, melainkan menyerap setiap detik rasa sakit dan penghinaan ini ke dalam relung jiwanya yang paling gelap. Ia mengubah setiap tawa ejekan yang menggema di teras itu menjadi bahan bakar tekadnya. Usir bangkai hidup ini dari tanahku sekarang juga. Dan kalau dia masih berani menampakkan wajah busuknya di dekat gerbang rumahku, potong kedua kakinya dan lempar ke kandang babi. Perintah Broto kepada para algojonya sembari menarik kakinya dari kepala Joko dan mengibaskan tangannya dengan jijik. Diiringi riuh tepuk tangan dan siulan merendahkan dari para penonton yang terhibur, Joko perlahan bangkit berdiri. Lututnya gemetar hebat. Wajah dan sekujur tubuhnya kini tertutup lapisan lumpur pekat. Darah menetes dari ujung pelipisnya, bercampur dengan air hujan. Ia menatap lekat wajah arogan Broto dalam diam yang memekakkan telinga. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas, karena kata-kata tidak lagi memiliki tempat di hatinya. Pemuda itu membalikan badannya, menyeret langkah kakinya yang berat dan terluka meninggalkan gemerlap istana iblis tersebut. Ia terus berjalan tertatih-tatih membelah badai gila malam itu menuju kegelapan pekat yang membentang di arah hutan angker. Tanpa roti basi, tanpa obor, tanpa pelindung sehelai pun, Joko berjalan menyongsong maut. Batas antara dunia manusia yang penuh penderitaan dan alam gaib yang menjanjikan kematian pasti itu, akhirnya terbentang tepat di depan mata Joko. Sebuah gapura alamiah yang terbentuk dari dahan-dahan raksasa pohon beringin berusia ribuan tahun menyambut kedatangannya. Akar-akarnya bergelantungan dan saling melilit satu sama lain bak puluhan ribu ular piton hitam yang membeku, menciptakan aura kematian yang sangat pekat. Hujan badai yang sedari tadi mencambuk punggungnya dengan brutal perlahan mereda di perbatasan itu, digantikan oleh keheningan absolut yang justru jauh lebih mengerikan dan mencekik rongga dada. Tidak ada suara jangkrik yang bernyanyi, tidak ada kepakan sayap burung malam. Yang tersisa hanyalah kabut abu-abu pekat yang merayap menggeliat di atas tanah berlumpur, menebarkan bau anyir darah kering yang berpadu dengan aroma menyengat belerang dan tumpukan daun busuk. Dengan telapak kaki telanjang yang sudah robek dan berdarah-darah, pemuda kurus itu melangkahkan kakinya melewati batas kutukan tersebut. Detak jantungnya bertalu-talu menghantam tulang rusuk, sementara keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, menyapu sisa lumpur kotor bekas injakan sepatu juragan Broto di wajahnya. Setiap inci langkah yang diambil Joko terasa seperti berjalan di atas hamparan silet berkarat yang menyala. Akar-akar pohon berduri tajam merobek kulit betisnya yang kurus, meneteskan darah segar merah pekat yang langsung diserap dengan sangat rakus oleh tanah hutan angker. Paru-parunya mulai terasa seperti dibakar dari dalam ketika ia tanpa sengaja menghirup kabut beracun yang terus mengambang di udara malam. Namun, tidak ada satupun erangan kesakitan yang lolos dari bibir pucatnya yang pecah-pecah. Sorot matanya yang setajam elang menembus kegelapan. Rahangnya mengatup sedemikian kuat, mengunci segala keluhan fisik yang mendera. Di tengah penderitaan yang nyaris meruntuhkan kesadarannya itu, kabut di sekelilingnya tiba-tiba berputar secara tak wajar. Udara dingin membentuk pusaran-pusaran kecil yang mengeluarkan suara desisan mengerikan. Suara itu bukan sekadar hembusan angin malam, melainkan manifestasi bisikan-bisikan dari ribuan jiwa tersesat yang mati membusuk di hutan itu, mencoba merasuki dan menghancurkan kewarasannya. Berbaliklah, wahai daging bernyawa, kakimu yang penuh borok itu hanya melangkah menuju liang lahatmu sendiri. Bisik suara serak dan menggema dari balik rimbunnya pepohonan, seolah-olah dipancarkan dari segala penjuru hutan dan langsung menggetarkan gendang telinga Joko. Tempat ini adalah ujung dari segala keputusasaan manusia. Pulanglah, biarkan ibumu mati menua menjadi batu, dan relakan nyawamu yang tak berharga itu daripada menjadi makanan cacing tanah kami. Mendengar ibunya direndahkan oleh suara tak bertuan, napas Joko memburu seketika. Pemuda lusuh itu menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, mengepalkan kedua tangannya yang penuh luka gores, hingga kuku-kukunya menancap dalam ketelapak tangan yang telah berdarah. Matanya memancarkan amarah yang membakar terang,
menolak tunduk pada entitas apapun yang sedang dihadapinya saat ini. Tunjukkan wujudmu, iblis pengecut. Aku tidak datang sejauh ini, mengorbankan darah dan membiarkan dagingku terkoyak duri, hanya untuk mundur diusir oleh gemas suara murahan dari balik kabut. Teriak Joko memecah keheningan hutan mematikan itu. Suaranya parau menahan perih namun memancarkan wibawa dan keteguhan mutlak yang membuat kabut di sekitarnya bergetar mundur. Aku tidak akan berbalik walau langit di atasku runtuh malam ini. Aku datang bukan untuk menyerahkan nyawaku pada kegelapan, tapi untuk menjemput kehidupan bagi wanita yang melahirkanku. Tawa melengking yang sangat memekakan telinga meledak di udara, membalas teriakan lantang Joko. Perlahan, asap tebal di hadapannya menggumpal cepat dan bermanifestasi menjadi sosok yang sangat ia kenal sekaligus paling ia benci. Wujud bayangan Juragan Broto, lengkap dengan setelan sutra mewahnya, kepulan asap cerutu, dan senyum arogannya yang menjijikan, melayang di udara sambil memandang rendah ke arah Joko. Ilusi mematikan itu tercipta dari racun halusinasi hutan angker yang sengaja memanipulasi trauma dan ketakutan terdalam si pemuda malang. Kehidupan? Kau bicara soal kehidupan? Gembel bau kuburan? Cibir halusinasi Broto, suaranya menggema penuh nada sarkasme yang menyayat hati, merobek ulang harga diri Joko yang sudah diremukan di teras marmer. Lihatlah dirimu baik-baik. Kau bahkan lebih hina dari cacing tanah yang baru saja kuinjak kepalanya. Ibumu sudah menjadi batu, nadinya sudah beku dan membusuk. Untuk apa kau mengorbankan nyawamu yang harganya jauh lebih murah dari kotoran anjing peliharaanku ini? Hah? Menyerahlah. Joko, kau hanya seonggok daging miskin yang lahir ke dunia cuma untuk menderita, dan kini siap dicabik-cabik serigala bayangan. Dada Joko bergemuruh hebat, emosinya diaduk dengan kejam hingga ke titik didih yang paling fatal. Pemuda itu tahu betul bahwa bayangan di depannya hanyalah ilusi gaib, namun luka batin akibat tendangan dan hinaan nyata beberapa jam lalu masih menganga lebar dan berdarah di dadanya. Untuk mempertahankan kewarasannya, Joko menggigit bibir bawahnya sendiri hingga robek berdarah. Rasa sakit fisik itu menariknya kembali pada realitas. Ia meludah tepat ke arah tanah beracun, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan sisa keberanian seekor singa yang sedang terluka parah. Ibulah yang memberiku napas, darah, dan tulang ini, iblis. Jika aku harus menukarnya dengan ribuan siksaan di neraka ini sekalipun untuk membalas budinya, akan kuberikan tanpa ragu sedikitpun. Sahut Joko dengan suara yang menggelegar ke angkasa, menunjuk lurus dan menantang langsung ilusi Broto yang melayang di depannya. Kau boleh menginjak kepalaku. Kau boleh menghina kemiskinanku sampai mulutmu berbusa. Tapi kau, Broto, dan seluruh isi hutan kutukan ini tidak akan pernah bisa mematahkan baktiku. Keluarkan semua kutukan mematikanmu sekarang juga. Biarkan maut datang dan mencicipi darahku. Akan kubuktikan bahwa darah seorang anak miskin yang berbakti jauh lebih panas dari api nerakamu. Anak sombong dungu yang tak tahu diuntung. Jerit ilusi Broto dengan kemarahan luar biasa, wujudnya seketika berubah meleleh menjadi siluet iblis hitam beraura kemerahan yang menyala menyilaukan mata. Kalau begitu, teruslah berjalan dan nikmati kematianmu yang merana. Daging kurusmu hanya akan menjadi camilan pembuka bagi rahang-rahang kelaparan di dalam sana. Tidak ada bunga teratai darah untuk gembel sepertimu. Yang ada hanyalah taring mematikan yang akan mengoyak tulang rusukmu hingga hancur berkeping-keping menjadi abu. Maka biarkan taring-taring kelaparan itu mencobanya. Aku sendiri yang akan merobek rahang mereka dan menjadikannya karpet jalan setapak menuju pusat hutan ini. Balas Joko tanpa rasa gentar seujung kuku pun. Ia tidak menunggu, melainkan langsung menerjang maju berlari, menabrakkan tubuh ringkihnya menembus bayangan halusinasi tersebut. Sentuhan fisik itu seketika membuat wujud gaib sang iblis pecah berserakan menjadi debu hitam yang langsung tertiup angin. Begitu ilusi trauma itu lenyap dihancurkan oleh tekad baja Joko, kabut beracun yang mencoba mencekik lehernya perlahan memudar intensitasnya. Hutan angker itu seolah terdiam sesaat, terkejut mendapati kekuatan mental pemuda miskin tersebut yang ternyata berlapiskan intan dan tak bisa dihancurkan oleh manipulasi rasa takut. Namun, Joko sama sekali tidak boleh bernapas lega. Ujian yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu kematiannya. Tepat setelah halusinasi itu sirna sepenuhnya, bumi berlumpur yang dipijaknya bergetar pelan secara ritmis. Dari kedalaman kegelapan pekat di arah utara, terdengar rentetan lolongan panjang yang mengerikan, menyayat malam dan membuat seluruh bulu kuduk berdiri seketika. Lolongan gila itu bukan berasal dari pita suara serigala biasa, melainkan dari kawanan serigala bayangan raksasa bermata merah,
sang predator buas penjaga perimeter luar hutan yang baru saja membawa aroma segar tetesan darah dari kaki Joko. Pemuda itu menghela napas panjang, menyeka darah dan lumpur yang mengering di kelopak matanya, lalu memasang kuda-kuda bersiap menghadapi maut yang kini berwujud taring dan cakar nyata. Dengan punggung tegap dan napas memburu yang menguap di udara dingin, Joko menyeret kakinya menembus kelam, siap menjemput takdir berdarahnya demi sepotong asa untuk ibunya tercinta. Kawanan serigala bayangan yang kelaparan itu sudah merendahkan tubuh mereka, memamerkan deretan taring berlendir yang siap mengoyak leher Joko. Namun, tepat sebelum hewan-hewan buas itu melompat menerkam, sebuah suara pekikan melengking yang sangat memilukan, diikuti oleh bunyi dentingan logam keras yang saling beradu, membelah keheningan mematikan hutan angker. Suara bising yang tiba-tiba itu mengagetkan kawanan serigala. Insting bertahan hidup membuat mereka mengurungkan niat, melolong singkat, lalu berlarian mundur menghilang ke dalam kabut kelabu. Joko yang sudah memejamkan mata bersiap menyambut maut, seketika membuka matanya lebar-lebar. Napasnya tersengal parah. Alih-alih melarikan diri, naluri kemanusiaan pemuda itu justru menarik langkah kakinya yang penuh luka untuk berlari tertatih-tatih menembus semak belukar menuju sumber suara jeritan tersebut. Di balik sebuah akar pohon beringin raksasa yang membusuk, pemandangan menyayat hati tersaji di depan mata tajam Joko. Duduk meringkuk seorang wanita tua renta, berpakaian kebaya lusuh yang penuh tambalan dan tertutup lumpur hitam. Wanita itu gemetar hebat, memeluk sebuah keranjang bambu kosong dengan wajah sepucat mayat. Ia adalah Nenek Asih, seorang pencari kayu bakar miskin dari desa seberang yang sama melaratnya dengan Joko. "Nenek, apa yang membawa wanita sepuh dengan tulang serapuh dirimu ke neraka dunia ini?" tanya Joko seraya berlutut di tanah beracun. Suaranya parau namun memancarkan kelembutan yang sangat kontras dengan wajah kasarnya. Ia mengabaikan darah yang masih menetes dari kakinya sendiri, memilih untuk menyentuh pundak bergetar wanita tua itu. Nenek Asih mengangkat wajahnya yang dipenuhi keriput kesedihan. Matanya yang mulai rabun berkaca-kaca menatap Joko. "Cucuku di gubuk sedang meregang nyawa karena demam berdarah. Nak." Tabib bengis di desaku menolak mengobatinya karena nenek tidak punya kepingan emas. Rintih Nenek Asih dengan suara serak yang bergetar menahan tangis. Mereka bilang satu-satunya penawar adalah akar darah hitam di pinggiran hutan ini. Nenek masuk bermodal nekat, tapi nenek tersesat di telan kabut, dan nenek kira malam ini adalah akhir dari napas renta nenek yang tak berguna ini. Dada Joko terasa seperti dihantam godam-godam besi mendengar penderitaan yang begitu mirip dengan nasibnya sendiri. "Jangan menangis, Nek. Orang-orang kaya di luar sana memang dengan kejam meludahi dan membuang kita ke tempat sampah, tapi langit tidak pernah tidur menutup mata," ucap Joko mantap, mengepalkan tangannya dengan rahang mengatup keras. "Aku sedang mencari bunga teratai darah. Jika kakiku masih diizinkan melangkah cukup jauh dan umurku cukup panjang untuk menemukannya, aku bersumpah demi nyawaku sendiri akan membawakanmu akar hitam itu untuk cucumu." Nenek Asih terisak haru mendengar janji suci dari pemuda asing yang penampilannya lebih mirip gembel jalanan itu. Mata rabunnya menelisik sekujur tubuh Joko, melihat tulang rusuk yang menonjol dari balik baju compang-camping dan bibir yang pecah-pecah karena dehidrasi parah. "Wajahmu sepucat tengkorak hidup, anak muda. Perutmu pasti belum diisi makanan berhari-hari. Daging kurusmu itu tidak akan sanggup menahan hawa beku dan gigitan angin malam hutan kutukan ini," lirih Nenek Asih dengan nada penuh iba. Tangannya yang keriput dan gemetar merogoh ke dasar keranjang usangnya. Ia mengeluarkan separuh ubi rebus yang sudah dingin dan mulai ditumbuhi jamur keputihan, beserta sebuah kendi tanah liat sekecil kepalan tangan orang dewasa. "Makanlah ini, Nak. Nenek hanya punya sisa harta ini di dunia. Setidaknya sepotong ubi berjamur ini bisa mengganjal cacing-cacing di perutmu sebelum kau melanjutkan langkah mautmu." Joko menelan ludahnya yang terasa kering dan perih. Cacing di perutnya meronta rakus. Namun ia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, Nek. Simpanlah makanan itu untuk tenagamu sendiri. Perjalananku masih panjang menuju pusat hutan maut ini, dan tubuh hinaku ini sudah terlalu terbiasa menelan rasa lapar mentah-mentah." Tolak Joko halus, mendorong perlahan tangan rapuh wanita itu. "Ambillah, atau nenek sendiri yang akan membuangnya ke rawa beracun di depan sana," bentak Nenek Asih ketika suaranya dipaksakan mengeras meski napasnya tersengal. "Anak muda sepertimu memikul beban nyawa ibumu di pundak. Nenek sudah bau tanah. Nak, jika nenek mati kelaparan membusuk di sini, biarlah menjadi pupuk.
Tapi sorot matamu menceritakan bahwa ibumu sangat menantikanmu pulang membawa harapan kehidupan. Makan ubi ini, dan teguklah tetes air terakhir ini. Anggaplah ini sebagai doa penolak bala dari seorang ibu tua yang tak punya uang untuk menyumbang. Mendengar ketulusan absolut yang menyayat hati itu, pertahanan ketabahan tingkat dewa milik Joko sedikit retak. Setitik air mata panas menetes dari pelupuk matanya yang merah, menyapu debu di pipinya. Para juragan kaya raya membuang daging sapi panggang ke tanah. Sementara di ambang kematian ini, dua manusia paling miskin justru saling bertaruh nyawa untuk sepotong ubi busuk. Joko menerima ubi tersebut dengan tangan gemetar, mematahkannya lagi menjadi dua bagian yang sangat kecil, dan secara paksa menyuapkan salah satu potongannya ke mulut Nenek Asih. Kalau begitu, kita harus memakannya bersama, Nek. Kebaikan hatimu malam ini adalah mukjizat pertamaku di hutan kutukan ini. Bisik Joko dengan tenggorokan tercekat, mengunyah ubi berjamur itu seolah-olah itu adalah hidangan paling mewah dan lezat yang pernah diturunkan dari surga. Baru saja kehangatan kecil itu menyentuh perut mereka, suara rintihan menyayat hati dari seekor hewan buas tiba-tiba terdengar. Suaranya berasal dari balik semak berduri beracun tepat di belakang akar beringin. Joko langsung berdiri tegak, menyambar sebatang dahan patah yang tajam sebagai senjata pertahanan darurat. Tunggu dan bersembunyilah di sini, Nek. Biar aku yang memeriksa bahaya di depan. Jangan keluarkan suara napas sedikit pun. Perintah Joko dengan nada rendah dan sangat waspada. Hati-hati dengan langkahmu, Nak. Telinga renta Nenek mendengar suara jerat besi pemburu berbunyi sangat keras beberapa saat lalu. Jangan sampai kakimu menginjaknya dan hancur. Peringat Nenek Asih dengan wajah pucat pasi. Joko mengangguk dan menyibak semak belukar beracun itu dengan tangan kosong, membiarkan duri-duri tajam merobek kulit lengannya. Di sana, terbaring seekor anak harimau berbulu putih seputih salju. Namun separuh tubuh sucinya kini berlumuran darah merah pekat. Kaki depan hewan eksotis yang malang itu terjepit sangat kuat di dalam. Sebuah perangkap babi hutan berbahan besi berkarat. Gerigi tajamnya telah menembus dalam hingga menyentuh tulang hewan itu. Anak harimau tersebut mendesis marah bercampur panik, menatap Joko dengan insting membunuh yang menyala-nyala di mata birunya, meski tubuh mungilnya bergetar hebat menahan rasa sakit yang tak tertahankan. SSST, tenanglah, makhluk kecil, tenanglah. Aku bukan pemburu berhati iblis seperti majikan di desaku yang suka menyiksa demi kesenangan. Bisik Joko dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan, perlahan menurunkan dahan kayunya dan mengabaikan auman ancaman dari hewan buas tersebut. Aku tahu persis rasanya diinjak, dihina, dan dijepit oleh dunia hingga tulangmu remuk tak tersisa. Aku tidak akan membiarkanmu mati membusuk di atas besi berkarat ini. Joko mendekat inci demi inci. Karena dilanda rasa sakit dan kepanikan luar biasa, saat tangan kasar Joko menyentuh besi berkarat itu untuk mencongkelnya, harimau kecil itu menyerang. Dengan kecepatan kilat, hewan itu menggigit pergelangan tangan Joko dengan rahangnya sekuat tenaga. Taring-taring kecil yang sekeras pisau belati itu menancap dalam, merobek kulit dan daging pemuda itu, hingga darah segar menyembur deras membasahi bulu putih sang harimau. Rasa sakit yang luar biasa menyengat seluruh sistem saraf Joko, seolah ada api yang disuntikkan ke dalam nadinya. Namun, pemuda stoik itu tidak menarik tangannya sedikit pun, apalagi memukul hewan tersebut. Ia membiarkan taring itu mengoyak pergelangannya demi menjaga agar hewan itu tidak semakin panik dan menghancurkan kakinya sendiri. Gigitlah sekuat yang kau mau jika itu bisa melampiaskan rasa sakitmu. Darahku sudah terlalu sering tumpah untuk diinjak-injak. Biarkan malam ini darahku tumpah untuk membebaskan nyawamu. Geram Joko menahan rasa sakit gila yang merambat hingga ke ubun-ubunnya. Keringat dingin bercucuran deras dari dahinya saat ia mengerahkan seluruh sisa tenaga liat di otot lengannya untuk menarik paksa kedua sisi perangkap besi itu. Otot-otot di lengannya menonjol tegang bak kawat baja yang ditarik maksimal. Keluarlah, Nak. Tarik kakimu sekarang juga. Teriak Joko saat urat lehernya menonjol, berhasil meregangkan rahang besi berkarat itu beberapa sentimeter dengan kekuatan keputusasaan. Anak harimau itu seolah mengerti pengorbanan tersebut. Ia melepaskan gigitannya dari tangan Joko dan dengan cepat menarik kakinya yang hancur dari cengkeraman maut. Detik berikutnya, perangkap besi itu kembali menutup dengan suara bantingan yang mengerikan, nyaris meremukan jari-jari Joko sendiri. Pemuda itu jatuh terduduk di atas lumpur. Napasnya memburu cepat seperti orang asma. Ia tanpa ragu merobek sisa kain celananya yang sudah compang-camping,
lalu dengan telaten dan lembut membalut luka menganga di kaki harimau kecil itu, sebelum mengikat lukanya sendiri yang terus mengalirkan darah. Harimau putih kecil itu terdiam. Ia menatap Joko dengan sepasang mata biru kristalnya yang memancarkan tingkat kecerdasan mistis di luar nalar hewan biasa. Makhluk itu melangkah pincang mendekati Joko, lalu menjilati darah di tangan pemuda miskin itu sebagai tanda tunduk dan terima kasih yang tak terucapkan. Setelah itu, ia berbalik dan berlari menghilang di telan kabut kegelapan malam. Semoga kau selamat sampai ke pelukan ibumu, kawan kecil. Jangan biarkan ibumu menangisi jasadmu malam ini, gumam Joko lirih, mengukir senyum tipis di bibirnya yang pucat di tengah penderitaan fisiknya yang kian menyiksa. Pemuda lusuh itu sama sekali tidak menyadari bahwa pengorbanan berdarahnya malam itu telah disaksikan secara langsung oleh sepasang mata raksasa berwarna keemasan menyala yang sedari tadi mengawasi dengan saksama dari atas tebing bayangan tertinggi hutan angker. Di dunia manusia yang berjarak hanya beberapa kilometer dari kegelapan hutan kutukan, kemewahan Juragan Broto tidak memberikan ketenangan, melainkan memicu rasa haus yang semakin menjadi-jadi akan kekuasaan. Berita tentang keberadaan bunga teratai darah yang disinyalir mampu menyembuhkan penyakit dan memberikan keabadian bagi penggunanya, telah menyelinap ke telinga Broto melalui desas-desus para pencari kayu bakar yang ketakutan. Bagi Broto, itu bukanlah sebuah legenda mistis yang harus dihormati, melainkan sebuah aset triliunan rupiah yang siap ia rampas untuk menumbangkan pesaing-pesaing bisnisnya di kota. Sambil duduk di kursi goyang berbahan kayu jati emas, ia menyesap wain tua dengan wajah yang dipenuhi guratan keserakahan yang menjijikan. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian mengetuk-ngetuk meja marmer, memanggil para kepala preman bayarannya yang selama ini menjadi algojo pemungut hutang di desa. Dengar baik-baik, kalian semua. Aku tidak peduli pada hantu hutan, siluman harimau, atau kutukan apapun yang kalian takutkan itu. Desis Broto, suaranya dingin dan tajam seperti pisau yang siap menggorok leher. Aku ingin kalian membawa senjata paling tajam, parang terbaik, dan jika perlu, bom sekalipun. Kita akan masuk ke hutan angker itu saat fajar menyingsing. Jika ada orang yang berani menghalangi jalan kita, terutama si gembel Joko yang sialan itu, aku tidak ingin dia kembali dengan napas yang masih tersisa. Bunga teratai itu milikku, dan siapapun yang mencoba menyentuhnya, pastikan dia menjadi pupuk bagi pohon-pohon terkutuk di sana. Para preman itu saling berpandangan. Wajah mereka yang sangar menunjukkan sedikit keraguan akan mitos hutan angker. Namun tatapan tajam Broto yang menjanjikan segudang emas memaksa mereka untuk tunduk. Dengan dipimpin oleh seorang algojo berbadan sebesar banteng bernama Jaka, si pemotong, rombongan berjumlah 12 orang itu mulai mempersiapkan perbekalan. Mereka membawa rantai-rantai besi, jerat-jerat baja, dan berbagai macam senjata api rakitan. Broto sendiri tidak ketinggalan. Ia memakai rompi kulit tebal dan membawa kotak penyimpanan khusus yang dilapisi kain sutra untuk menampung bunga tersebut nanti. Kesombongan dan keangkuhan mereka begitu terasa, memenuhi udara desa dengan bau arogansi yang lebih busuk daripada bangkai yang membusuk di rawa-rawa. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Joko yang baru saja membalut luka harimau putih kecil, sedang mencoba untuk melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang sangat minim. Kakinya yang penuh luka terus melangkah tanpa henti, menahan perih yang seolah tak kunjung berakhir. Ia tidak tahu bahwa maut yang sesungguhnya kini sedang mengejarnya dari belakang, bukan hanya dalam bentuk siluman, melainkan dalam bentuk manusia-manusia serakah yang dipimpin oleh sang lintah darat yang pernah menginjak kepalanya. Keheningan hutan seolah berubah. Suara gesekan dedaunan dari arah belakang terdengar lebih nyaring, seakan-akan seluruh isi hutan memberikan peringatan akan kedatangan tamu-tamu tak diundang yang membawa bau logam dan nafsu membunuh. Joko berhenti sejenak. Ia bersandar pada pohon tua yang kulitnya sudah mengelupas. Napasnya pendek-pendek. Keringat mengalir deras dari pelipisnya. Di dalam batinnya, ia masih memikirkan ibunya yang sedang sekarat di gubuk. Bertahanlah, Bu. Sedikit lagi, aku akan membawakan kehidupan untukmu. Tekad itu adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih sanggup berdiri. Meskipun perutnya melilit karena kelaparan ekstrim, ia tidak sekalipun berpikir untuk menyerah. Ia tahu, di balik setiap rasa sakit, ada ujian yang sedang menempa jiwa dan raga. Ia tidak merasakan kebencian sedikitpun terhadap Broto di hatinya. Yang ia rasakan hanyalah urgensi yang membakar jiwanya untuk segera menemukan bunga tersebut. Ia tidak menyadari bahwa di kejauhan, nenek Asi yang ia temui sebelumnya sedang berdoa dengan air mata yang menetes, memohon perlindungan dari alam bagi pemuda yang telah membagi ubi berjamur itu dengannya. Tiba-tiba,
Suara langkah kaki rombongan Broto terdengar semakin dekat, memecah ketenangan hutan. Suara tawa kasar salah satu preman yang sedang membual tentang apa yang akan mereka lakukan pada gembel sok pahlawan, itu terbawa angin. Joko yang memiliki pendengaran tajam karena insting bertahan hidupnya, langsung menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia tahu siapa mereka. Ia mengenal nada suara yang penuh dengan kesombongan itu. Rahangnya mengatup rapat. Matanya menatap tajam ke arah bayangan gelap di balik semak-semak. Ia tidak takut. Namun ia sadar bahwa pertarungan ini tidak seimbang. Ia hanyalah seorang pemuda yang terluka dengan tangan kosong, sedangkan mereka datang sebagai pemburu yang membawa senjata lengkap. Jadi kalian datang juga, Broto, gumam Joko lirih. Suaranya nyaris hilang ditelan hembusan angin yang mulai menderu kencang, seolah-olah hutan itu sendiri sedang mempersiapkan perlawanan terhadap orang-orang yang berani menodai kesucian wilayahnya dengan nafsu keserakahan manusia. Joko dengan cepat menyelinap masuk lebih dalam ke arah yang tidak diketahui, mencoba untuk mengelabui pengejarnya. Ia memanjat akar-akar raksasa, mengabaikan rasa sakit pada otot-ototnya yang sudah berteriak meminta untuk berhenti. Ia harus mencapai pusat hutan sebelum mereka, karena ia tahu bahwa jika bunga teratai darah jatuh ke tangan Broto, maka kehancuran bagi desanya akan menjadi hal yang tak terelakkan. Joko melompat dari satu akar ke akar lain, tubuhnya yang kurus dan lincah membantunya bergerak di tengah kegelapan. Di dalam pikirannya, ia membayangkan wajah ibunya saat bunga itu akhirnya menyentuh kulitnya yang membatu. Itu adalah satu-satunya visi yang membuatnya terus bergerak. Sementara di bawah sana, Juragan Broto dan pasukannya terus menggedor-gedor pepohonan, menyalakan obor-obor minyak yang apinya terlihat seperti mata-mata iblis di tengah hutan angker. Cari dia. Jangan biarkan tikus itu lepas. Aku ingin kepalanya jika dia tidak mau memberikan bunga itu secara sukarela. Teriak Broto dengan nada yang penuh dengan racun. Malam itu, hutan angker seolah sedang menahan napas, menunggu siapa yang akan tumbang terlebih dahulu, pemuda dengan hati setulus doa, atau para manusia dengan jiwa sehitam arang yang menantang kekuatan alam semesta. Hutan angker semakin menunjukkan wujud aslinya sebagai neraka hijau yang menelan segala bentuk kehidupan. Kerapatan pohon-pohon beringin raksasa dengan akar gantung yang membelit satu sama lain membuat sisa-sisa cahaya bulan tidak mampu menembus ke dasar lantai hutan. Joko terus menyeret kaki telanjangnya yang sudah robek dan berlumuran darah segar menembus semak berduri. Paru-parunya terbakar hebat setiap kali ia memaksakan diri menghirup udara yang kini dipenuhi gas belerang beracun. Luka gigitan harimau putih di pergelangan tangannya berdenyut luar biasa, menyebarkan rasa sakit yang menusuk hingga ke ubun-ubun, seolah ada bisa lebah ribuan ekor yang disuntikkan ke dalam nadinya. Namun, yang paling mengerikan bukanlah siksaan alam tersebut, melainkan derap langkah berat dari belasan sepatu bot bersol tebal yang semakin mendekat dari arah belakang. Di tengah kepanikan dan rasa sakit yang menyiksa, kewaspadaan Joko sedikit memudar saat ia berusaha melompati sebuah kubangan rawa hisap, dan itulah saat maut akhirnya menyergapnya. Sebuah tambang dadung yang sangat kasar, terbuat dari rajutan serat aren beralaskan kawat duri tipis, tiba-tiba melayang membelah kabut dan langsung menjerat leher kurus Joko dengan kekuatan brutal. Sentakan hebat dari belakang seketika menghentikan langkah pemuda itu di udara, mencekik kerongkongannya hingga ia memuntahkan darah segar dari mulutnya, lalu membanting punggungnya dengan sangat keras ke atas akar pohon yang keras berbonggol. Sebelum Joko sempat meraup oksigen atau mengangkat tangannya untuk melepaskan jeratan mematikan itu, sebuah popor senapan laras panjang yang terbuat dari kayu jati pejal menghantam telak pelipis kanannya. Hantaman itu disusul oleh tendangan bertubi-tubi dari segala arah yang menghancurkan tulang-tulang rusuknya. Dagingnya yang tak terbalut pakaian layak itu dihantam, diinjak, dan diludahi oleh belasan algojo berbadan besar yang berbau keringat asam dan tuak murahan. Dapat kau, tikus got bau sampah. Raung Jaka si pemotong, kepala preman bertubuh gempal seperti banteng liar, sambil menekan ujung laras senapannya yang dingin tepat di atas dahi Joko yang sudah berlumuran darah. Ia meludah tepat ke mata Joko yang nyaris tertutup oleh pembengkakan. Berani-beraninya gembel kurap sepertimu mencoba berlomba dengan Juragan Broto. Kau pikir kau bisa menyembunyikan bunga teratai darah itu untuk dirimu sendiri dan ibumu yang sudah nyaris jadi bangkai itu? Hah? Tubuhmu ini bahkan tidak pantas untuk dijadikan makanan anjing kurap. Joko terbatuk hebat, memuntahkan gumpalan darah kental ke atas tanah berlumpur hitam, namun mata elangnya tetap menyala menantang, menolak untuk meneteskan setetes pun air mata kesakitan. Dari balik kerumunan preman yang tertawa merendahkan itu, melangkahlah sesosok pria buncit dengan perut berguncang,
membawa sebatang cerutu menyala yang asapnya mengepul arogan. Juragan Broto berdiri di sana, menatap tubuh hancur Joko dengan senyum miring yang memperlihatkan kebusukan jiwanya yang paling absolut. Sang lintah darat itu sengaja menjatuhkan abu cerutunya yang masih membara tepat ke atas luka terbuka di dada Joko, membiarkan kulit pemuda malang itu melepuh terbakar. Lihatlah keajaiban malam ini, tikus kecilku ternyata masih hidup setelah melewati sarang serigala bayangan dan rawa beracun. Ucap Broto dengan nada sarkasme yang sangat kental. Suaranya menggelegar membelah keheningan hutan seakan ia adalah dewa yang berkuasa atas nyawa setiap makhluk di sana. Ia membungkuk perlahan, meraih segenggam rambut Joko yang lengket oleh darah dan lumpur, lalu menarik kepala pemuda itu ke belakang hingga urat lehernya menegang ekstrim. Aku harus memuji keberuntungan dungumu, gembel. Kau tidak punya obor, tidak punya senjata, dan kakimu telanjang. Tapi kau bisa menemukan jalur aman melewati jebakan-jebakan gaib hutan ini sementara dua anak buahku baru saja tewas terperosok ke dalam lubang duri beracun di belakang sana. Juragan Broto melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membiarkan kepala Joko kembali membentur tanah basah, sebelum kemudian menatap tajam ke arah Jaka si pemotong. Sebuah ide paling keji dan merendahkan martabat manusia baru saja melintas di otak liciknya. Jangan bunuh kecoa ini dulu. Karena dia memiliki penciuman seperti anjing jalanan yang bisa menghindari jebakan hutan, maka kita akan memperlakukannya layaknya seekor anjing sungguhan. Perintah Broto sambil mengusap cincin emas besarnya yang berkilau di bawah cahaya obor. Pasangkan rantai besi pengikat babi itu ke lehernya. Dia yang akan berjalan paling depan malam ini. Biarkan daging busuknya yang memicu semua jebakan maut, siluman, atau rawa hisab di depan sana, sehingga sepatu mahal kita tetap bersih dan aman sampai kita mendapatkan bunga teratai darah itu. Perintah itu disambut dengan tawa iblis yang serempak dari para preman. Jaka menyeringai lebar, menarik sebuah rantai besi berkarat yang rantainya setebal ibu jari orang dewasa dari dalam ranselnya. Rantai yang biasa digunakan untuk mengikat babi hutan gila itu dikalungkan dengan paksa ke leher Joko. Jaka mengunci gembok besinya dengan putaran kasar yang langsung menjepit jakun Joko, membuat pemuda itu tersedak hebat kehabisan napas karena karat besi dingin itu memakan kulit lehernya yang sudah terluka. Sisa panjang rantai itu digenggam erat oleh Jaka layaknya tali kekang untuk seekor binatang buas yang sudah ditundukkan, mengunci takdir Joko sebagai tumbal hidup, tameng daging yang akan dikorbankan demi keserakahan Broto. Berdiri, anjing buduk. Jalan ke depan atau aku akan menyeret mayatmu sampai kepalamu putus dari lehermu. Bentak Jaka seraya menyentakkan rantai besi itu dengan kekuatan penuh. Sentakan itu begitu keras hingga leher Joko terpelanting ke depan, memaksanya bangkit berdiri dengan lutut yang bergetar hebat tak karuan. Setiap inci kulit di lehernya robek oleh gesekan karat, meneteskan aliran darah segar yang mengalir membasahi dadanya. Joko tidak melawan, bukan karena ia takut pada senapan yang ditodongkan ke punggungnya, melainkan karena ia tahu bahwa kematian konyol di sini tidak akan menyelamatkan ibunya yang sedang membatu di gubuk reot. Dengan sisa-sisa napas yang tercekat di kerongkongan dan pandangan yang mulai mengabur akibat rasa sakit yang tak terbayangkan, Joko melangkah maju menjadi martir di barisan terdepan. Tubuh kurusnya dipaksa menerjang semak berduri beracun, membiarkan duri-duri itu merobek kulitnya untuk membuka jalan yang bersih bagi rombongan iblis di belakangnya. Di tengah hujan hinaan, cambukan rantai di punggungnya, dan tawa merendahkan Juragan Broto, Joko memfokuskan pikirannya pada satu titik cahaya maya, senyum ibunya. Ia berjalan menembus kegelapan neraka itu layaknya seorang pendeta yang memikul salib deritanya sendiri, bersiap menjemput takdir apapun di pusat hutan angker, sementara para manusia serakah di belakangnya sama sekali tidak menyadari bahwa karma gaib terbesar abad ini tengah mengintai mereka dari balik kabut. Malam di hutan angker seolah membeku dalam keabadian yang menyiksa. Denting mengerikan dari rantai besi berkarat yang mengikat leher Joko, menjadi satu-satunya melodi kematian yang mengiringi langkah gontai rombongan tersebut. Setiap kali pemuda malang itu tersandung akar raksasa atau terperosok ke dalam lubang lumpur, Jaka si pemotong akan menyentak rantai itu dengan kekuatan brutal, mencekik rongkongan Joko hingga napasnya terputus dan darah segar kembali menetes dari luka menganga di jakunnya. Namun, tidak ada satupun erangan yang lolos dari bibir Joko yang telah seputih kapas. Matanya yang merah menyala menatap lurus menembus kegelapan, mengabaikan rasa sakit yang merobek-robek sekujur tubuhnya, semata-mata karena bayangan wajah ibunya yang sedang membatu di gubuk reot terus menari-nari di pelupuk matanya. Ia rela menjadi anjing penunjuk jalan, rela dagingnya tercabik duri beracun untuk membuka jalur aman bagi para iblis di belakangnya, asalkan langkah kakinya semakin dekat dengan mukjizat yang ia cari. Setelah berjam-jam menembus neraka hijau tersebut,
Pepohonan beringin raksasa yang sedari tadi mencekik pemandangan tiba-tiba merenggang, membuka jalan menuju sebuah lembah cekung yang sangat luas dan memancarkan aura mistis yang luar biasa pekat. Udara di lembah itu terasa puluhan derajat lebih panas, dipenuhi oleh kepulan uap belerang tebal yang menyesakkan dada. Di dasar lembah, terbentang sebuah danau rawa yang airnya berwarna hitam pekat dan terus-menerus mendidih, meletupkan. Gelembung-gelembung gas asam yang langsung menghancurkan daun apapun yang jatuh ke permukaannya. Dan di titik paling tengah dari rawa mematikan tersebut, menjulang sebuah bongkahan batu hitam legam. Tepat di atas batu itulah, tumbuh sekuntum bunga yang kelopaknya memancarkan pendar cahaya merah rubi yang menyala terang, berdenyut pelan seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Keindahannya begitu absolut dan menghipnotis. Sangat kontras dengan pemandangan mengerikan dari ribuan tengkorak hewan dan manusia buangan yang berserakan meleleh di tepian rawa hitam tersebut. Itulah dia, bunga teratai darah yang melegenda. Melihat pendaran cahaya merah yang menjanjikan kekuasaan abadi dan kekayaan triliunan rupiah itu, napas Juragan Broto seketika memburu rakus. Pria buncit itu menerobos maju ke barisan paling depan. Matanya terbelalak lebar dengan pupil yang mengecil, memantulkan cahaya merah dari bunga tersebut dengan tingkat keserakahan yang menyilaukan. Ia sama sekali tidak memedulikan hawa panas yang membakar kulit wajahnya, atau bau daging membusuk yang menguar tajam dari dasar rawa. Air liurnya nyaris menetes membayangkan berapa banyak bangsawan dan kaisar yang rela menukar seluruh emas di kerajaan mereka, hanya untuk menghirup serbuk sari dari bunga abadi tersebut. Demi segala dewa kekayaan di langit, legenda itu benar-benar nyata. Seru Broto dengan suara serak yang bergetar karena ekstasi luar biasa, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seolah ingin memeluk lembah itu. Ia tertawa terbahak-bahak. Tawa iblis yang menggema memantul di dinding-dinding lembah. Lihatlah harta karun abadi itu. Dengan bunga ini di tanganku, aku bukan lagi sekadar juragan desa. Aku akan menjadi dewa yang mengendalikan nyawa para menteri dan raja. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berani meludah di depanku lagi. Namun, tawa arogan Broto terhenti ketika ia menyadari jarak antara tepian tanah yang aman dengan batu tempat bunga itu, mekar dipisahkan oleh sekitar 20 meter genangan rawa hitam yang mendidih. Salah seorang anak buah Jaka, yang terlalu bersemangat ingin mengambil hati majikannya, mencoba melangkahkan kakinya ke tepian rawa. Tepat saat sol sepatu bot tebalnya menyentuh cairan hitam itu, terdengar suara desisan mengerikan. Dalam hitungan detik, karet sepatu bot itu meleleh hancur, diikuti oleh jeritan melengking sang preman saat cairan asam itu mulai melahap kulit dan daging pergelangan kakinya hingga mengekspos tulang putih yang mengepulkan asap. Jaka dengan cepat menarik mundur anak buahnya itu, membiarkannya bergulingan di tanah sambil menangis histeris memegangi kakinya yang cacat seumur hidup. Melihat kengerian cairan mematikan itu, Broto menelan ludah. Namun, tatapan matanya yang licik dengan cepat beralih menatap punggung Joko yang sedang berlutut menahan sakit dengan leher terantai. Senyum sosiopat kembali mengembang di wajah buncit sang majikan tamak. Ia melangkah mendekati Joko, lalu menendang tulang rusuk pemuda malang itu dengan ujung sepatu kulitnya, hingga Joko terjerembab mencium tanah berdebu. Hei, gembel bau kuburan. Waktu bermain-mainmu sudah habis. Desis Broto seraya menginjak punggung Joko, sengaja menekan luka cambuk yang menganga di sana. Kau lihat rawa mendidih yang bisa menghancurkan tulang itu? Aku ingin kau turun ke sana sekarang juga. Seberangi rawa itu, petik bunga teratai darah itu untukku tanpa merusak satu kelopak pun, dan bawa kembali ke tanganku. Jika kau ragu satu detik saja, Jaka akan meledakkan kepalamu dengan senapan ini, dan ibumu akan mati membusuk esok pagi tanpa pernah melihat wajahmu lagi. Joko perlahan mengangkat kepalanya dari atas tanah. Separuh wajahnya tertutup lumpur dan darah kering. Ia menatap rawa asam yang meletup-letup itu, lalu menatap bunga teratai darah yang berdenyut memanggilnya dari kejauhan. Kematian sudah menari-nari di depan matanya. Rawa itu jelas akan merebus dagingnya hidup-hidup. Namun, jika ia menolak, ibunya tidak akan memiliki harapan sama sekali. Pemuda stoik itu mengumpulkan sisa-sisa tenaga liatnya, bertumpu pada kedua lengannya yang gemetar parah, lalu bangkit berdiri dengan sisa harga diri yang tak bisa dibeli dengan uang Broto. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memprotes. Ia hanya memejamkan mata sesaat, merapal doa paling murni untuk wanita yang melahirkannya, lalu tanpa ragu melangkahkan kaki telanjangnya yang penuh luka ke dalam rawa hitam yang mendidih. Begitu telapak kakinya menembus permukaan air rawa,
Rasa sakit yang melampaui batas kewarasan manusia seketika meledak di seluruh sistem saraf Joko. Rasanya seolah ada ribuan pisau bedah panas yang secara bersamaan menguliti dagingnya dari tulang. Cairan asam pekat itu mendesis rakus, membakar kulit kurus Joko, melepuhkan betisnya hingga mengeluarkan bau daging gosong yang sangat menyengat. Pemuda itu mendongak langit kelam, rahangnya terbuka lebar, urat lehernya menegang ekstrim, namun tidak ada suara jeritan yang keluar dari tenggorokannya. Ia mengubah jeritan keputusasaannya menjadi kekuatan mental untuk terus memajukan langkah. Selangkah demi selangkah, ia menyeret kakinya yang mulai meleleh di dalam cairan hitam, menembus suhu panas yang membuat pandangannya memutih. Para preman di tepian rawa terdiam kaku, merinding melihat ketabahan gaib yang ditunjukkan oleh sosok gembel kurus yang tadinya mereka jadikan bahan tertawaan. Bahkan Jaka si pemotong sampai menurunkan senapannya, tak percaya melihat ada manusia yang sanggup berjalan dengan daging betis yang perlahan terkelupas di dalam genangan asam maut. Hanya Broto yang masih berteriak kegirangan, terus memerintahkan Joko untuk bergerak lebih cepat. Setelah perjuangan neraka yang terasa seperti 100 tahun, tangan Joko yang gemetar dan melepuh merah akhirnya berhasil menggapai bongkahan batu hitam di tengah rawa. Napasnya putus-putus, nyaris kehilangan kesadaran. Dengan sisa-sisa napas penghabisan, jari-jarinya yang kasar membelai tangkai bunga teratai darah itu dengan sangat lembut, seolah ia sedang membelai pipi ibunya. Kehangatan mistis dari bunga itu sejenak meredakan rasa sakit di tangannya. Ia berhasil mencabutnya dari celah batu. Mukjizat itu kini ada dalam genggamannya. Ada senyum tipis yang tulus merekah di bibir pucatnya. Aku mendapatkannya, Ibu. Ini untukmu. Bisik Joko Parau, nyaris tak bersuara. Namun, sebelum Joko sempat membalikan badannya, sebuah sentakan luar biasa kejam menarik rantai besi di lehernya dari arah belakang. Jaka, atas perintah Broto, menarik tali kekang itu dengan sekuat tenaga. Tubuh Joko yang sudah tak bertenaga itu terpelanting jatuh dari batu, terseret paksa membelah rawa asam itu bagaikan seonggok bangkai. Cairan asam kini menyapu punggung dan sebagian wajahnya, menyiksanya tanpa ampun saat ia ditarik dengan kecepatan tinggi kembali ke daratan tepian. Tepat saat tubuhnya yang setengah hancur dan melepuh parah terlempar ke atas tanah kering, Juragan Broto langsung melompat menindih dada Joko. Dengan beringas dan tawa serakah yang menggila, lintah darat itu menendang rahang Joko hingga pemuda itu melepaskan genggamannya, lalu merampas bunga teratai darah itu dari tangan yang telah berkorban nyawa untuk memetiknya. Broto mengangkat bunga menyala itu tinggi-tinggi ke udara, memuja kemilaunya seolah menantang langit. Di bawah kakinya, Joko terkapar tak berdaya, darah segar mengalir dari mulutnya, menatap nanar bunga harapan satu-satunya untuk sang ibu yang kini telah dicuri oleh keserakahan absolut sang iblis berwujud manusia. Tawa menggelegar Juragan Broto membelah pekatnya uap belerang di lembah mau tersebut, menciptakan gema yang terdengar seperti paduan suara iblis yang merayakan kemenangan. Pria buncit itu mengangkat bunga teratai darah tinggi-tinggi melampaui kepalanya. Pendar cahaya merah rubi yang memancar dari kelopak gaib tersebut menyinari wajahnya yang dipenuhi peluh dan guratan keserakahan absolut. Cincin-cincin berlian di jari gemuknya memantulkan kilau mistis yang menyilaukan mata, sangat kontras dengan sisa-sisa lumpur dan darah yang menodai sekelilingnya. Bagi Broto, bunga itu bukanlah obat penyambung nyawa bagi seorang ibu yang sekarat, melainkan sebuah tiket emas, sebuah stempel kekuasaan tertinggi yang akan membuat para bupati dan gubernur bertekuk lutut mencium telapak kakinya demi setetes ramuan keabadian. Di bawah kakinya, terkapar sosok yang telah mempertaruhkan nyawa dan dagingnya demi memetik bunga tersebut. Joko berbaring miring di atas tanah kering berdebu, tubuhnya kejang-kejang menahan siksaan yang melampaui batas nalar manusia. Cairan rawa asam yang mematikan itu masih mendesis pelan di kulit punggung dan betisnya, melepuhkan daging kurusnya hingga mengeluarkan asap tipis berbau hangus yang sangat memualkan. Darah segar terus mengalir dari sudut bibir Joko yang pecah-pecah. Napasnya terdengar seperti suara serutan kayu yang kasar, tersengal-sengal di tenggorokannya yang masih tercekik rantai besi berkarat. Melalui sebelah matanya yang bengkak dan nyaris tertutup oleh darah kering, pemuda malang itu menatap nanar ke arah cahaya merah bunga yang kini berada dalam genggaman sang majikan tamak. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan karena rasa sakit fisik yang menguliti tubuhnya, melainkan karena bayangan wajah ibunya yang perlahan membatu di gubuk reot itu kembali melintas. Harapan satu-satunya untuk melihat wanita yang melahirkannya itu kembali tersenyum kini telah dirampas dengan cara yang paling keji. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik nadinya, Joko menolak untuk menangis meratapi nasib.
Rahangnya tetap mengatup rapat dengan ketabahan stoik yang luar biasa, menyerap seluruh rasa sakit dan ketidakadilan ini ke dalam relung jiwanya yang paling gelap. Kepuasan Broto memuja bunga tersebut perlahan mereda, digantikan oleh tatapan jijik saat matanya kembali tertuju pada tubuh hancur Joko di bawah sepatunya. Lintah darat itu mendengus kasar, meniupkan sisa asap cerutunya ke udara dengan gaya seorang raja yang baru saja selesai menggunakan budahina. Masukkan bunga abadi ini ke dalam kotak sutra berlapis perak di ranselku dengan sangat hati-hati. Jaka, satu goresan saja pada kelopaknya, akan kupotong jari-jarimu, perintah Broto dengan nada arogan yang tak terbantahkan. Ia lalu menendang pelan tulang rusuk Joko, memastikan apakah anjing penunjuk jalannya itu masih bernapas. Dan untuk onggokan sampah busuk ini, tugasnya sudah selesai. Kita sudah tahu jalur aman untuk keluar dari neraka ini. Membawanya kembali hanya akan memperlambat langkah kita dan menulari pakaian mewahku dengan bau daging busuknya. Mendengar perintah tersirat dari majikannya, Jaka si pemotong menyeringai lebar. Ia menyerahkan kotak berisi bunga itu kepada anak buah lainnya, lalu menarik sebilah belati berburu raksasa dari sarung kulit di pinggangnya. Bilah logam tebal yang telah berkarat dan bergerigi itu berkilat mengerikan di bawah cahaya obor. Jaka melangkah gontai mendekati Joko, memutar-mutar belati itu dengan gerakan sok pamer. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata sang algojo. Baginya, membunuh seorang gembel yang tak punya siapa-siapa di tengah hutan terlarang adalah sebuah hiburan gratis yang menyenangkan. Kudengar ibumu sudah membeku jadi batu di gubuk reot kalian. Ejek Jaka sambil berjongkok di samping wajah Joko, menempelkan sisi dingin belati berkaratnya ke pipi pemuda itu yang melepuh. Jangan khawatir, gembel. Kau tidak akan merasakan rindu terlalu lama. Aku akan mengirimmu menyusul ibumu yang penyakitan itu malam ini juga. Anggap saja ini bantuan terakhir dari orang-orang kaya untuk mengurangi populasi orang melarat di desa kita. Joko tidak memalingkan wajahnya, apalagi memohon ampun. Ia memusatkan seluruh sisa tenaganya untuk menatap lurus ke dalam pupil mata Jaka, memancarkan aura permusuhan dan keteguhan mental yang justru membuat sang algojo bertubuh besar itu tanpa sadar menelan ludah. Tangan kotor kalian boleh merampas bungaku, tapi kalian tidak akan pernah bisa merampas kehormatanku. Cepat lakukan tugasmu, anjing pesuruh, dan bersiaplah menerima karma dari hutan ini. Desis Joko dengan suara yang sangat parau, nyaris seperti bisikan dari alam kubur. Ucapan dingin dan tanpa rasa takut itu menyulut amarah Jaka hingga ke ubun-ubun. Merasa direndahkan oleh seorang gembel yang nyaris mati, algojo itu mengaum marah. Tanpa aba-aba lagi, Jaka mengangkat belati bergeriginya tinggi-tinggi, lalu menghujamkannya dengan kekuatan penuh tepat ke perut bagian samping Joko. Besi dingin yang tumpul dan berkarat itu merobek paksa jaringan kulit, menembus otot, dan mengoyak organ di dalamnya tanpa belas kasihan. Darah segar seketika menyembur deras, membasahi kepalan tangan Jaka. Seolah belum cukup menyiksa, preman keji itu memutar gagang belatinya di dalam luka tersebut, bermaksud memancing jeritan kesakitan dari mulut korbannya. Namun, Joko memegang teguh sumpahnya. Pemuda kurus itu menggigit bibir bawahnya sendiri sedemikian keras hingga robek berkeping-keping. Matanya terbelalak menahan sakit yang melumpuhkan kewarasan, urat-urat di dahi dan lehernya menonjol liar seolah ingin meledak, namun tak ada satupun lengkingan tangis yang memuaskan telinga para penyiksanya. Buang bangkai itu ke dasar jurang sana. Jangan sampai darah najisnya mengotori sepatuku lebih lama lagi, teriak Broto sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Jaka mencabut belatinya dengan tarikan kasar, membiarkan darah Joko menggenang membasahi tanah kering. Sambil mendengus kesal karena tak berhasil mematahkan mental korbannya, preman gempal itu mencengkeram kerah baju lusuh Joko dan menyeret tubuh tak berdaya itu menuju bibir jurang berbatu yang sangat curam, tak jauh dari genangan rawa mendidih. Di bawah sana, hanya ada kegelapan abadi yang menjanjikan kematian tak berdasar. Dengan tawa iblis yang menggema, Jaka mengangkat kaki botnya yang berat, lalu menendang dada Joko dengan telak. Tubuh kurus yang telah dipenuhi luka bakar, sayatan, dan darah itu terlempar ke udara, melayang jatuh membelah kegelapan pekat hutan angker. Angin malam berdesir kencang di telinga Joko saat ia meluncur deras ke bawah. Punggung dan kepalanya membentur dinding tebing yang menonjol berulang kali, menciptakan bunyi patahan tulang yang mengerikan sebelum akhirnya ia menghantam dasar jurang yang berbatu tajam dengan suara debuman keras. Kesadarannya nyaris putus total. Ia terkapar miring dalam genangan darahnya sendiri yang kini mengalir deras membasahi bebatuan dingin di dasar ngarai.
Rasa sakit telah meninggalkan tubuhnya, digantikan oleh rasa kebas dan dingin yang merayap memeluk nadinya, pertanda bahwa maut sedang menjemput. Namun, di saat nyawanya berada di ujung tanduk, bau anyir darah segarnya yang sangat pekat justru mengundang bahaya yang jauh lebih mengerikan dari sekadar manusia-manusia tamak di atas sana. Dari balik celah-celah bebatuan dan gua-gua gelap di dasar jurang, sepasang demi sepasang mata merah darah menyala serentak membelah kelamnya malam. Suara geraman rendah yang menggetarkan tulang dada mulai bersahut-sahutan dari segala penjuru. Kawanan serigala bayangan raksasa, monster-monster gaib penjaga maut hutan angker yang sedari tadi mengintai, kini melangkah keluar dari kegelapan, merendahkan kepala mereka, bersiap mencabik-cabik dan berpesta pora di atas daging pemuda malang yang telah dibuang oleh dunianya sendiri itu. Hawa dingin yang sanggup membekukan sumsum tulang menyelimuti dasar jurang berbatu itu, berbaur secara mengerikan dengan pekatnya aroma anyir darah segar yang terus mengalir deras dari tubuh hancur Joko. Pemuda malang itu terkapar dalam posisi miring yang sangat tidak wajar di atas hamparan batu koral bersudut tajam. Benturan bertubi-tubi di dinding tebing selama ia terjatuh telah meremukkan nyaris seluruh tulang di tubuh ringkihnya. 3 tulang rusuk kirinya patah, menusuk jaringan paru-parunya dari dalam, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan ratusan silet berkarat. Sayatan belati bergerigi milik Jaka si pemotong di perutnya menganga lebar, memuntahkan cairan kehidupan yang kini menggenang hangat membasahi bebatuan mati di bawahnya. Kegelapan di dasar jurang itu begitu absolut dan mencekik, seolah-olah cahaya bulan dan bintang pun terlalu takut untuk sekadar mengintip ke dalam perut hutan angker yang menjadi tempat pembuangan jiwa-jiwa malang tersebut. Rasa sakit yang mendera fisik Joko telah melampaui batas kewarasan yang bisa ditanggung oleh manusia biasa. Saraf-sarafnya menjerit, otot-ototnya mengejang hebat di luar kendali, dan pandangannya perlahan mulai memudar tergantikan oleh tirai putih berkabut. Namun, di tengah penderitaan ragawi yang nyaris memadamkan nyala kehidupannya itu, telinga Joko yang berdengung hebat menangkap suara-suara yang jauh lebih mengerikan daripada gema tawa arogan Juragan Broto. Dari celah-celah stalagmit hitam di sekujur dasar jurang, terdengar suara gesekan cakar kasar di atas batu, disusul oleh geraman-geraman rendah bernada bas yang menggetarkan kerikil di sekitarnya. Sepasang demi sepasang mata merah darah, menyala terang menyayat kegelapan malam, bermunculan satu persatu mengelilingi tubuhnya yang tak berdaya. Wujud mereka bagaikan bayangan hitam pekat yang bermanifestasi menjadi monster. Itulah kawanan serigala bayangan, sang eksekutor gaib hutan angker yang mencium aroma keputusasaan dan darah segar dari jarak bermil-mil jauhnya. Air liur yang kental dan berbau seperti bangkai busuk menetes dari rahang-rahang raksasa hewan buas tersebut, mendesis saat menyentuh bebatuan dingin. Mereka merendahkan bahu berbulu tajam mereka, melangkah mengendap-endap dengan gerakan memutar, mengurung mangsa mereka dalam lingkaran maut yang tak menyisakan satupun celah untuk melarikan diri. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa meter dari wajah Joko yang berlumuran lumpur dan darah. Insting manusiawi manapun akan meronta, menjerit histeris meminta tolong, atau menangis meratapi nasib yang begitu kejam sebelum taring-taring neraka itu mengoyak leher mereka. Namun, Joko bukanlah pemuda biasa. Di titik nadir di mana ia diinjak, ditusuk, dirampas haknya, dan dibuang layaknya sampah busuk oleh dunia, sesuatu yang luar biasa justru mekar di dalam rongga dadanya. Sebuah ketabahan tingkat dewa yang tak bisa dihancurkan oleh pisau atau cakar manapun. Joko menelan gumpalan darah kental yang menyumbat tenggorokannya. Ia tidak menangis untuk dirinya sendiri. Pemuda itu memejamkan mata kirinya yang tidak membengkak, dan dalam kegelapan batinnya, ia tidak melihat taring serigala, melainkan melihat senyum teduh ibunya yang kini mungkin telah sepenuhnya berubah menjadi patung batu yang dingin di gubuk reot mereka. Ia mengingat bagaimana tangan kasar wanita itu selalu membelai kepalanya saat ia pulang membawa upah yang tak seberapa. Ingatan suci itulah yang tiba-tiba menyuntikkan energi gaib yang menolak tunduk pada kematian konyol. Joko tahu bunga teratai darah itu telah dirampas. Ia tahu tubuhnya sudah tidak bisa diselamatkan. Namun ia menolak mati dalam keadaan berbaring tak berdaya bagaikan hewan buruan yang kalah. Dengan sisa-sisa tenaga liat yang bersumber murni dari kekuatan cintanya kepada sang ibu, Joko mulai memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Ia menancapkan ke-10 jarinya yang gemetar dan patah ke celah bebatuan, menggunakan batu di belakangnya sebagai tumpuan. Suara gemertak tulang yang saling bergesekan terdengar mengerikan menyayat keheningan dasar jurang saat ia memaksa tulang punggungnya untuk tegak. Darah segar kembali menyembur dari perut dan lehernya, mewarnai batu hitam itu menjadi merah legam. Serigala-serigala bayangan itu terhenti sejenak, menggeram kebingungan melihat mangsa yang seharusnya sudah mati itu justru bergerak melawan kodrat mautnya.
Dalam keagungan rasa sakit yang merobek kewarasan, Joko berhasil mengubah posisinya. Ia tidak berdiri, melainkan menarik kedua kakinya yang berlumuran darah dan luka bakar asam ke depan, melipatnya dengan sangat pelan hingga membentuk posisi bersila yang sempurna. Pemuda itu meletakkan punggung tangannya yang penuh luka gigitan harimau di atas kedua lututnya, menempelkan ujung ibu jari dan telunjuknya. Di tengah kepungan monster-monster pencabut nyawa yang memamerkan taring mematikan, di atas genangan darah dagingnya sendiri yang menganak sungai, Joko duduk tegap melakukan tapas suci terakhirnya. Rahangnya yang hancur mengatup rapat, dadanya yang bolong membusungkan kehormatan yang tak pernah bisa dibeli oleh seluruh harta Juragan Broto. Dengan mata terpejam dan napas yang berhembus seperti angin musim dingin yang menusuk, bibir pucat Joko mulai bergerak. Suaranya sangat parau, terputus-putus, namun menggema dengan frekuensi yang menggetarkan udara di dasar jurang, seolah-olah roh hutan itu sendiri ikut mendengarkan. Wahai Sang Pencipta Jagat Raya, dan kau, roh suci penguasa rimba kematian ini, aku datang bukan untuk menantang takdir, dan aku tidak lagi meminta kelangsungan nyawaku sendiri. Bisik Joko dengan ketulusan yang merobek batas dimensi, membiarkan air mata darah mengalir dari pelupuk matanya membasahi pipinya yang kotor. Manusia tamak telah merampas wujud fisik dari keajaibanmu, namun aku tahu, mukjizat sejati tak pernah terikat pada sekuntum bunga. Dagingku kini telah hancur, darahku telah tumpah membasahi sucimu tanah ini. Jika nyawa hina pemuda miskin ini, jika tulang belulang ini bisa menjadi persembahan yang pantas, maka terimalah. Cabiklah tubuhku, biarkan taring-taring buas ini mengoyak jantungku. Tapi hamba memohon dengan segala kehinaan hamba, turunkanlah setitik cahaya kehidupanmu, sembuhkanlah ibunda hamba yang sedang membeku di desa sana. Sumpah berdarah itu memecah keheningan dengan kekuatan yang melampaui logika dunia. Kata-kata itu diucapkan dengan resonansi kepasrahan absolut yang begitu dahsyat, menciptakan gelombang energi tak kasat mata yang membuat kabut di sekeliling jurang berpusar liar. Namun, rasa lapar kawanan serigala bayangan itu tidak mengenal belas kasihan. Sang serigala alfa yang bertubuh sebesar sapi jantan mengaum memekakan telinga, memecahkan keheningan magis tersebut. Hewan buas itu menerjang maju dengan kecepatan kilat. Rahang berlendirnya terbuka lebar menampakkan deretan taring yang siap memisahkan kepala Joko dari lehernya. Joko tidak sedikit pun tersentak mundur. Ia tidak membuka matanya. Ia hanya mengukir sebuah senyum tipis yang sangat damai di wajahnya yang hancur, menengadahkan kepalanya sedikit ke atas, menyambut datangnya maut dengan dada lapang, siap menjadi tumbal penebus dosa demi napas wanita yang paling ia cintai di dunia. Di detik terakhir ketika taring dingin itu nyaris menyentuh kulit lehernya, sebuah keajaiban yang akan mengguncang keseimbangan langit dan bumi sedang bersiap untuk merobek dimensi di dasar jurang tersebut. Waktu seakan membeku menjadi kepingan es abadi tepat pada milidetik ketika taring sang serigala alfa yang berlendir dan berbau bangkai itu menyentuh kulit leher Joko. Pemuda itu bisa merasakan hawa panas yang memuakan dari napas sang monster gaib menerpa pori-porinya, membawa janji tentang kematian yang menyakitkan. Namun, alih-alih meronta dalam jeritan ketakutan, Joko justru menyambut ciuman maut itu dengan seutas senyum yang memancarkan kedamaian absolut. Di dalam benaknya, ia telah melepaskan segala ikatan duniawi, menyerahkan rohnya ke pangkuan Sang Pencipta demi menebus satu napas kehidupan bagi wanita tua yang melahirkannya. Namun, alam semesta ternyata memiliki skenario yang jauh lebih agung daripada sekadar membiarkan seorang martir berhati malaikat mati membusuk di dasar jurang keputusasaan. Tepat saat rahang mematikan itu bersiap mengatup untuk memisahkan kepala Joko dari raganya, sebuah keajaiban dengan skala epik yang memutarbalikan hukum alam tiba-tiba meledak membelah kelamnya hutan angker. Tanpa ada aba-aba dari langit maupun bumi, udara di dasar ngarai itu mendadak menjadi sangat hampa, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dunia baru saja tersedot paksa masuk ke dalam sebuah pusaran energi tak kasat mata. Keheningan absolut yang sangat mencekam turun menyelimuti segalanya. Begitu hening hingga detak jantung Joko yang melemah terdengar seperti tabuhan genderang suci yang bergema memantul di dinding-dinding dasar jurang. Sedetik kemudian, bumi menjerit kencang. Tanah berbatu hitam yang dipijak oleh Joko dan kawanan serigala itu bergetar hebat dengan skala kekuatan destruktif yang seolah mampu meruntuhkan gunung. Batu-batu koral raksasa terbelah memuntahkan cahaya putih kebiruan yang menyilaukan mata, sementara angin badai bersuhu sedingin es kutub tiba-tiba menyapu dari langit, menciptakan pusaran puting beliung raksasa yang menerbangkan debu, genangan darah, dan sisa-sisa tengkorak yang berserakan di dasar jurang. Kawanan serigala bayangan yang sedari tadi memancarkan aura pembunuh berdarah dingin itu seketika terlempar ke belakang,
bergulingan menabrak dinding tebing bagaikan sekumpulan anak anjing paria yang tak berdaya. Bulu-bulu hitam mereka yang sebelumnya berdiri tegak menantang kini bergetar parah, merata menempel pada kulit tubuh mereka yang menyusut ketakutan. Sang serigala alfa yang nyaris mengoyak leher Joko memuntahkan erangan menyayat hati, sebuah rintihan ketakutan purba yang meremukan harga dirinya sebagai predator malam. Hewan buas berukuran raksasa itu langsung membanting tubuhnya ke atas tanah basah, menyembunyikan moncongnya yang mematikan di antara kedua kaki depannya, lalu gemetar sehebat daun kering yang diterjang badai. Mereka bukan lagi monster pencabut nyawa. Mereka seketika mereduksi diri menjadi sekumpulan makhluk rendahan yang sedang dipaksa bersujud cium tanah oleh kehadiran entitas tertinggi penguasa rimba. Dari pusat pusaran badai cahaya gaib yang membelah kegelapan langit jurang tersebut, sebuah auman bariton yang sangat menggelegar meledak memekakan telinga seluruh penghuni hutan. Auman itu bukanlah suara yang dihasilkan oleh pita suara hewan fana, melainkan manifestasi dari kemurkaan alam semesta yang dipadatkan menjadi sebuah gelombang suara perusak absolut. Gema auman tersebut merambat mendaki dinding jurang bak tsunami tak kasat mata, menghantam daratan lembah maut tempat juragan Broto dan pasukannya sedang berpesta pora merayakan kekayaan baru mereka. Di atas sana, Jaka si pemotong dan belasan preman beringas lainnya langsung jatuh berlutut tersungkur ke tanah, menjerit histeris tak karuan sambil memegangi telinga mereka yang mendadak tuli berdengung dan meneteskan aliran darah segar akibat tekanan suara yang di luar nalar. Juragan Broto sendiri terpental dari tumpuan kakinya yang angkuh, perut buncitnya menghantam tanah berdebu dengan sangat keras, sementara cerutu mahalnya terlempar entah kemana. Wajah sang lintah darat yang beberapa menit lalu dipenuhi tawa kemenangan arogan kini berubah pucat pasi, sedingin dan sepucat mayat yang diawetkan. Matanya terbelalak lebar menatap nanar ke arah dasar jurang yang kini memancarkan pilar cahaya suci. Sekujur tubuhnya merinding ekstrim membayangkan entitas pembinasa apa yang baru saja ia bangunkan dari tidur panjangnya di neraka hijau tersebut. Kembali ke pusat dasar jurang kematian, Joko perlahan membuka kelopak matanya yang bengkak dan lengket oleh lapisan darah kering. Ia tidak melihat kobaran api akhirat maupun malaikat maut bermata hampa, melainkan menyaksikan sebuah pemandangan mistis berskala mitologi yang akan membuat manusia paling sakti sekalipun bertekuk lutut meratap. Dari dalam pusaran pilar cahaya putih yang perlahan memudar intensitasnya, melangkahlah sesosok makhluk bertubuh kolosal yang bergerak dengan keanggunan seorang dewa peperangan abadi. Ia adalah Sang Raja Harimau Putih, penguasa tunggal tak terbantahkan dari seluk-beluk hutan angker. Tubuh raksasanya, yang jauh lebih besar dari gajah pekerja manapun, memancarkan pendaran cahaya suci yang menyilaukan namun menyejukkan hati. Bulu-bulunya seputih hamparan salju pertama yang tak pernah tersentuh noda dosa dunia fana, dihiasi oleh loreng-loreng perak mengkilap yang terus berdenyut seirama dengan detak jantung bumi. Menakjubkannya, setiap kali cakar emas Sang Raja Harimau yang sebesar batu gilingan itu menyentuh tanah berdarah, sekuntum teratai putih gaib langsung mekar-merekah dari balik celah bebatuan gersang, menetralisir aroma memualkan dari darah dan hawa belerang menjadi keharuman surgawi yang menenangkan jiwa. Sepasang mata Sang Raja Harimau yang berwarna keemasan menyala bagaikan dua buah matahari kembar yang mengintip dari balik kabut purbakala. Mata raksasa yang menyimpan misteri dan kebijaksanaan berusia ribuan tahun itu menatap tajam ke bawah, mengunci pandangannya secara mutlak pada tubuh Joko yang hancur bersimbah darah. Aura yang dipancarkan oleh makhluk sakti itu begitu masif, hingga menekan gravitasi di sekitar dasar jurang, membuat batu-batu kecil melayang di udara. Namun anehnya, di hadapan tekanan dewa itu, Joko sama sekali tidak lagi merasakan denyut perih dari tulang rusuknya yang patah maupun perutnya yang sobek. Hawa dingin ngarai yang sedari tadi menusuk tulang belulangnya perlahan menguap, digantikan oleh selimut kehangatan mistis yang meresap lembut menembus hingga ke sumsum terdalamnya. Pemuda lusuh nan malang itu masih duduk teguh dalam posisi tapa sucinya, seolah menolak untuk menjatuhkan martabat baktinya. Meski kini rahang kasarnya sedikit terbuka karena takjub melihat manifestasi keajaiban yang berdiri menutupi langit malam di depannya, Joko tidak berusaha melarikan diri atau menangis memohon ampunan. Ia hanya membalas tatapan intimidatif Sang Dewa Rimba dengan sorot mata elangnya yang tulus, jernih, dan tak gentar sedikit pun, mempersembahkan sisa napas dan nyawanya layaknya seorang satria sejati yang siap gugur di altar pengorbanan. Sang Raja Harimau Putih merendahkan kepalanya yang masif dengan gerakan yang luar biasa lambat dan anggun, mendekatkan moncongnya yang memancarkan hawa kehidupan tepat ke depan wajah Joko yang babak belur. Hembusan napas sang entitas gaib itu menerpa wajah sang pemuda, beraroma seperti embun pagi yang menetes dari dedaunan di pegunungan surgawi, menyapu bersih sisa-sisa debu penderitaan, lumpur kehinaan, dan darah kering di pelipis Joko.
Suara bariton yang menggema berat merasuk langsung ke dalam kesadaran Joko tanpa perlu melintasi gendang telinga, menyiratkan welas asih tak terhingga yang menyatakan bahwa sang pemuda miskin berhati embun dan bertulang baja ini telah mengorbankan darah dagingnya bukan untuk memuaskan nafsu keserakahan duniawi, melainkan demi sebuah bakti suci yang bahkan mampu membuat para malaikat di langit meneteskan air mata haru. Mendengar keagungan tanpa kata itu, Joko terkesiap hebat. Ia merasakan aliran energi kehidupan yang luar biasa suci mulai merambat naik dari telapak kakinya yang melepuh, merasuk ke dalam aliran nadinya, bersiap untuk menghapus segala kehancuran fisiknya dan membangkitkannya menuju sebuah mukjizat sejati yang kelak akan menghancurkan kesombongan orang-orang tamak di dunia luar. Hembusan napas sang Raja Harimau Putih yang sedingin embun pegunungan surgawi itu perlahan menyapu wajah Joko yang hancur berlumuran darah dan lumpur. Di tengah keheningan absolut yang mematikan di dasar jurang maut tersebut, sang entitas gaib penguasa rimba mulai merendahkan kepalanya yang masif. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan wujud raksasanya yang menakutkan, makhluk suci itu menjulurkan lidahnya yang memancarkan pendaran cahaya perak kebiruan, lalu menjilat luka sayatan menganga di perut Joko akibat tikaman belati berkarat milik Jaka si pemotong. Sentuhan gaib itu seketika memicu sebuah anomali biologis yang melampaui hukum alam fana. Joko terkesiap hebat. Matanya terbelalak lebar saat ia merasakan bukan rasa perih yang menjalar, melainkan sebuah gelombang kehangatan mistis beraliran listrik halus yang merasuk tajam menembus lapisan dermisnya. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, dagingnya yang terkoyak mulai merajut diri secara gaib. Sel-sel yang telah mati meregenerasi dengan kecepatan kilat, menutup luka sayatan itu tanpa menyisakan satupun bekas luka parut, menggantikannya dengan kulit baru yang halus dan memancarkan aura kehidupan yang luar biasa kuat. Mukjizat penyembuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Sang Raja Harimau Putih menghembuskan napas sekali lagi. Kali ini melepaskan partikel-partikel cahaya bercahaya keemasan yang langsung menyelimuti sekujur tubuh kurus Joko bagaikan kepompong suci. Suara gemertap patahan tulang rusuk yang sebelumnya menusuk paru-paru Joko kini terdengar kembali. Namun kali ini tulang-tulang rawan itu bergerak menyatu, meluruskan diri, dan mengeras kembali ke posisi semula tanpa memberikan rasa sakit sedikitpun. Sensasi panas yang menyiksa akibat luka bakar cairan rawa asam di punggung dan betisnya menguap seketika, terkelupas layaknya debu kering yang tertiup angin, menyisakan otot-otot liat yang kini dialiri oleh tenaga murni dari inti bumi. Napas Joko yang sedari tadi terdengar seperti parutan kayu kasar, kini berhembus sangat panjang, lega, dan penuh dengan vitalitas yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasa lapar dan dahaga ekstrim yang mencekik lambungnya sirna tak berbekas, digantikan oleh kepenuhan energi mistis yang membuat dada pemuda itu membusung tegak dengan wibawa yang tak tertandingi. Di saat Joko masih terpaku dalam ketakjuban yang membisukan lidahnya, dari balik kaki depan raksasa sang Raja Harimau, muncullah sesosok makhluk kecil yang berjalan tertatih namun memancarkan aura kepolosan yang suci. Itu adalah anak harimau putih yang beberapa jam lalu diselamatkan oleh Joko dari jeratan perangkap babi berbahan besi berkarat. Di kaki mungil hewan eksotis itu, masih terikat erat robekan kain lusuh berlumuran darah dari baju Joko, sebuah bukti bisu dari pengorbanan tanpa pamrih seorang gembel yang rela mengorbankan dagingnya sendiri demi nyawa makhluk lain. Anak harimau itu berlari kecil, mengabaikan genangan darah di sekitarnya, lalu melompat pelan ke pangkuan Joko. Hewan itu mendengkur manja, menggosokkan kepalanya yang berbulu lembut ke dada Joko yang kini telah utuh kembali. Sentuhan tulus dari hewan kecil itu seketika meruntuhkan sisa-sisa pertahanan stoik sang pemuda. Air mata yang sedari tadi ia tahan di bawah siksaan Broto dan Jaka, kini jebol tak terbendung. Joko memeluk anak harimau itu erat-erat, membiarkan tangis haru membasahi pipinya, menyadari bahwa sepotong kebaikan kecil yang ia tanam di tengah kegelapan hutan angker telah mekar menjadi mukjizat yang menyelamatkan nyawanya dari taring kematian. Melihat ikatan suci antara manusia rendahan dan pewaris rimba gaib tersebut, sang Raja Harimau Putih menatap tajam dengan mata keemasannya yang menyimpan kebijaksanaan ribuan tahun. Sebuah suara bariton yang sangat berat dan berwibawa tiba-tiba bergema langsung di dalam relung pikiran Joko, mengabaikan ruang hampa dan menembus langsung ke dalam kesadarannya. Sang Raja Harimau berujar tanpa menggerakkan rahangnya, menyatakan kekagumannya pada jiwa pemuda fana tersebut yang datang ke wilayah kekuasaannya tanpa membawa sebilah pedang keserakahan, melainkan membawa perisai ketulusan dan bakti yang tak bisa dihancurkan oleh siksaan dunia. Makhluk agung itu menegaskan bahwa selama berabad-abad, ribuan manusia tamak bertahtakan emas dan jabatan tinggi telah membusuk menjadi tanah di hutan ini karena jiwa mereka lebih bau dari kotoran babi. Namun malam ini, seorang pemuda berbalut kain compang-camping, yang dihinakan dan diinjak kepalanya oleh dunianya sendiri,
justru membuktikan bahwa mahkota kemuliaan sejati terletak pada kerelaan untuk berdarah demi kehidupan makhluk yang lebih lemah. Dengan anggukan kepala yang mengguncangkan udara di sekitarnya, Sang Raja Harimau Putih menjelaskan sebuah rahasia besar yang akan menjadi palu godam bagi kesombongan Juragan Broto. Suara gaib di kepala Joko membongkar fakta bahwa bunga teratai darah berwarna merah rubi yang tumbuh di tengah rawa asam, yang dirampas oleh sang majikan tamak dengan menumbalkan nyawa Joko, adalah sebuah ilusi beracun. Bunga itu sengaja diciptakan oleh roh hutan sebagai kutukan mematikan bagi jiwa-jiwa serakah yang matanya telah dibutakan oleh harta. Bunga palsu itu tidak membawa kesembuhan, melainkan akan membusukkan siapa saja yang menghirup aromanya, memberikan karma instan yang tak akan pernah bisa disembuhkan oleh tabib manapun di seluruh penjuru bumi. Sang lintah darat hanya membawa pulang racun kematian yang akan menghanguskan seluruh kerajaan fana miliknya malam ini juga. Setelah membongkar kebenaran gaib tersebut, Sang Raja Harimau Putih mengangkat cakar kanan depannya yang masif, lalu menghantamkannya dengan pelan namun penuh tenaga ke atas sebuah batu kuarsa raksasa di samping Joko. Batu hitam legam yang kerasnya menyamai baja itu, seketika terbelah dua layaknya tahu yang diiris pisau tajam. Dari inti celah batu yang merekah itu, memancar sebuah cahaya keemasan yang sangat hangat dan menenangkan. Di sana, mekar sekuntum bunga teratai kristal yang kelopaknya transparan, memancarkan cahaya putih suci yang berdenyut seirama dengan detak jantung semesta. Aromanya tidak menyengat seperti belerang atau darah, melainkan mengeluarkan wangi surgawi yang langsung menjernihkan pikiran dan menyingkirkan segala bentuk aura negatif di dasar jurang. Itulah bunga kehidupan sejati, mukjizat murni yang hanya dianugerahkan satu kali dalam 1000 tahun kepada jiwa yang benar-benar bersih tanpa noda keserakahan sedikitpun. Joko mengulurkan kedua tangannya yang kini telah bersih dari luka dan kapalan kasar, menerima bunga suci itu dengan tubuh bergetar hebat. Rasa syukur yang meluap-luap menyesakan dadanya. Ia bersujud mencium tanah di hadapan Sang Dewa Rimba, merapal ribuan doa terima kasih karena harapan untuk melihat ibunya tersenyum kembali kini telah tergenggam erat di telapak tangannya. Sang Raja Harimau Putih mengaum rendah, sebuah isyarat mutlak yang langsung membuat kawanan serigala bayangan di sekeliling mereka menunduk hormat, membentuk dua barisan rapi layaknya pasukan pelindung kaisar. Pusaran badai mistis kembali terbentuk, namun kali ini bukan untuk menghancurkan, melainkan mengangkat tubuh Joko perlahan dari dasar jurang kematian. Sang Raja Harimau melangkah berdampingan dengannya, menembus kabut pekat hutan angker, bersiap mengawal sang pewaris mukjizat kembali ke dunia fana. Di desa sana, Juragan Broto sedang menggelar pesta pora tanpa menyadari bahwa pemuda yang ia buang ke neraka kini sedang melangkah pulang membawa badai karma gaib yang akan meratakan seluruh kesombongannya dengan tanah. Jauh dari keheningan mistis hutan angker yang baru saja menjadi saksi lahirnya sebuah mukjizat, suasana di kediaman mewah Juragan Broto justru bergemuruh oleh gegap gempita pesta pora yang melampaui batas kewajaran. Teras marmer putih yang beberapa jam lalu menjadi saksi bisu tumpahnya darah dan air mata Joko, kini telah disulap menjadi lantai dansa berlapis karpet merah impor. Puluhan lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Meja-meja panjang berukir jati dipenuhi oleh gunungan daging sapi panggang, arak kualitas nomor 1, dan buah-buahan eksotis yang didatangkan khusus dari seberang pulau. Di tengah kemewahan yang memabukkan itu, Broto berdiri berkacak pinggang, membusungkan perut buncitnya yang terbalut kemeja sutra berbenang emas. Aroma cerutu mahalnya menguar tajam, menutupi bau amis keserakahan yang membusuk di dalam jiwanya. Di atas sebuah altar kecil berlapis beludru di sampingnya, teronggok bunga teratai darah yang memancarkan cahaya merah rubi buatan, dikurung di dalam kotak kaca bak sebuah piala keabadian. Dengan tawa serak yang menggelegar membelah alunan musik gamelan, Broto mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi, bersulang di hadapan puluhan saudagar kaya dan pejabat korup desa yang malam itu hadir untuk menjilat ludahnya. Ia memamerkan bunga merah di dalam kaca itu dengan kesombongan tingkat dewa, berkoar-koar dengan suara lantang bahwa mulai malam ini, nyawa para kaisar dan raja berada di bawah telapak kakinya. Broto menceritakan dengan penuh bual bagaimana ia mengorbankan nyawa seekor anjing jalanan bernama Joko untuk menebus bunga abadi itu dari rawa asam, memancing gelak tawa merendahkan dari para tamu yang sama sekali tidak memiliki nurani. Jaka si pemotong berdiri di sudut ruangan, menyeringai arogan sambil memamerkan belati berkaratnya yang masih menyisakan noda darah Joko, seolah memamerkan medali kehormatan dari sebuah peperangan yang gagah berani. Kesombongan mereka malam itu telah menyentuh awan, merasa diri mereka sebagai tuhan-tuhan baru yang kebal terhadap maut maupun kutukan. Namun, alam semesta memiliki cara yang sangat puitis dan brutal untuk meruntuhkan menara kesombongan manusia.
Tepat ketika tawa Broto mencapai puncaknya, langit di atas desa itu tiba-tiba berubah menjadi lautan tinta hitam yang pekat. Cahaya bulan dan gemintang tersapu bersih dalam hitungan detik, ditelan oleh pusaran awan cumulonimbus yang bergulung-gulung dengan kecepatan tak wajar. Alunan musik gamelan yang rancak itu mendadak sumbang dan berhenti seketika saat sebuah hembusan angin badai bersuhu sedingin es kutub tiba-tiba menghantam pelataran rumah megah tersebut. Angin gaib itu memadamkan seluruh obor dan meretakkan puluhan lampu kristal, hingga pecah berkeping-keping menghujani lantai marmer. Aroma daging panggang dan parfum mahal yang menyesakkan hidung langsung menguap, digantikan oleh pekatnya bau ozon, lumut basah, dan hawa mistis hutan purba yang membuat bulu kuduk seluruh tamu undangan berdiri serentak. Keringat dingin mulai merembes dari pori-pori para pejabat korup itu. Detak jantung mereka memukul-mukul tulang rusuk dengan ritme kepanikan yang tak terjelaskan. Di tengah keheningan mencekam yang merampas seluruh keangkuhan pesta tersebut, suara derit mengerikan dari engsel besi raksasa terdengar melengking. Gerbang utama rumah megah Broto yang terbuat dari kayu jati tebal seberat ratusan kilogram itu meledak terbuka ke arah dalam, bukan didorong oleh tangan manusia, melainkan dihempaskan oleh sebuah tekanan energi gaib yang tak kasat mata. Dari balik pusaran kabut putih kebiruan yang merayap masuk memenuhi pelataran, terdengar langkah kaki yang berjalan dengan ketenangan mutlak. Siluet seorang pemuda perlahan melangkah keluar dari dalam kabut, menembus sisa-sisa cahaya lampu remang yang memantul di atas lantai basah. Pemuda itu adalah Joko. Jeritan tertahan lolos dari bibir para tamu wanita. Gelas anggur dari tangan Broto meluncur jatuh, pecah berantakan di atas lantai marmer, menumpahkan cairan merah yang merembes seperti darah segar ke atas karpet mahal. Lintah darat buncit itu terbelalak ngeri. Rahangnya jatuh terbuka hingga nyaris menyentuh dada. Otaknya yang licik mengalami kelumpuhan total. Joko yang berdiri di depannya sama sekali bukan onggokan daging hancur berlumuran darah yang ditendang ke dasar jurang maut. Pemuda itu berdiri sangat tegak dengan wibawa seorang ksatria suci. Kulitnya yang dulu kusam, penuh luka bakar asam dan sayatan belati, kini mulus tanpa cacat sedikitpun, memancarkan pendaran cahaya kehidupan yang sangat murni. Pakaiannya memang masih berupa kain compang-camping, namun entah bagaimana, di bawah aura mistis yang mengelilinginya, kain lusuh itu justru terlihat layaknya jubah kebesaran seorang pendeta agung. Di tangan kanannya yang kekar, tergenggam bunga teratai kristal sejati yang memancarkan cahaya putih menghangatkan, kelopaknya berdenyut seirama dengan napas bumi. Pita suara Broto nyaris putus saat ia berteriak histeris dengan wajah memucat pasi, memerintahkan Jaka dan seluruh anjing bayarannya untuk segera menembak mati hantu penasaran yang berani mengganggu pestanya itu. Dengan tangan yang gemetar parah hingga laras senapannya berdansa liar di udara, Jaka mengokang senapan rakitannya, bersiap menarik pelatuk ke arah dada Joko. Namun, belum sempat jari telunjuk preman gempal. Itu menekan pelatuk. Bumi yang dipijak oleh seluruh manusia tamak di sana bergetar hebat. Sebuah auman bariton yang volumenya ribuan kali lipat lebih memekakan telinga daripada dentuman meriam meledak tepat di belakang punggung Joko. Gelombang suara yang tercipta dari kemurkaan alam semesta itu menyapu pelataran layaknya badai tak kasat mata, menerbangkan kursi-kursi jati, merobohkan meja-meja hidangan, dan melempar para tamu undangan bergulingan ke atas tanah. Dari balik punggung Joko, kabut putih itu bermanifestasi menjadi sebuah mimpi buruk yang paling nyata bagi para preman tersebut. Siluet kolosal sang Raja Harimau Putih melangkah maju, wujud raksasanya yang sebesar gajah jantan menutupi nyaris separuh pelataran rumah. Sepasang mata emasnya yang menyala terang menyorotkan tatapan kematian yang langsung mengunci jiwa-jiwa kotor di tempat itu. Saat makhluk gaib itu memamerkan deretan taring siletnya yang memancarkan hawa dingin pembeku darah, kewarasan Jaka si pemotong hancur berkeping-keping. Preman bertubuh banteng itu menjatuhkan senapannya dengan bunyi dentang yang menyedihkan. Lututnya kehilangan fungsi, ia jatuh tersungkur dan cairan kuning pesing seketika merembes deras membasahi celananya, sebelum akhirnya mata preman itu berputar ke atas dan ia jatuh pingsan dengan mulut berbusa karena syok jantung yang ekstrim. Algojo-algojo lainnya bernasib sama, mereka menjerit bagaikan tikus terjepit, melemparkan senjata mereka, dan berlarian saling injak demi keluar dari neraka tersebut. Juragan Broto tidak mampu berlari. Otot-otot di kaki buncitnya seolah mencair menjadi jeli. Lintah darat paling ditakuti di kabupaten itu perlahan-lahan merosot dari posisi berdirinya yang angkuh, berlutut dengan lutut yang beradu gemetar, lalu tubuhnya tumbang tertelungkup menyium lumpur dingin di bawah undakan teras marmer tempat ia dulu menginjak kepala Joko. Air mata kepanikan dan keringat dingin bercucuran deras dari wajah Broto, bercampur dengan cairan pesing yang membasahi celana sutra mahalnya.
Ia menangis tersedu-sedu, merapatkan dahinya ke lantai berdebu, meratap memohon ampun dengan suara yang sangat menyedihkan bagaikan seekor babi yang menanti disembelih. Joko melangkah menaiki undakan teras marmer itu, tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis mati. Pemuda itu berhenti tepat di samping tubuh gemetar Broto. Dengan suara bariton yang kini syarat akan wibawa, Joko menyatakan tanpa perlu meninggikan nadanya, bahwa langit tidak pernah buta terhadap air mata orang-orang miskin yang diinjaknya. Ia melirik sekilas ke arah bunga merah palsu di dalam kotak kaca yang kini aromanya mulai berubah busuk menyengat, lalu memberitahu lintah darat itu bahwa bunga hasil rampasannya di atas darah keputusasaan bukanlah obat abadi, melainkan racun kutukan yang akan membuat seluruh kulitnya melepuh dan membusukkan seluruh kekayaannya menjadi abu dalam waktu semalam. Tanpa repot-repot menunggu balasan Broto yang kini meraung-raung merobek kemejanya sendiri karena rasa gatal dan panas hayalan mulai menyerang sarafnya akibat kutukan bunga palsu tersebut, Joko melangkah melewati sang majikan tamak. Diiringi kawalan gaib sang Raja Harimau yang kembali mengaum menakutkan untuk terakhir kalinya, Joko berjalan lurus meninggalkan istana dosa yang mulai runtuh itu, membelah malam menuju gubuk reotnya, tak sabar membawa napas kehidupan dari bunga teratai kristal untuk ibunda tercinta yang sedang menantinya di ujung maut. Malam telah menyerahkan tahtanya pada keheningan fajar ketika langkah kaki Joko membelah jalanan setapak desa yang masih tergenang sisa hujan badai. Namun, ini bukanlah langkah gontai seorang kuli angkut rendahan yang dahulu sering menjadi bulan-bulanan cambuk mandor pasar. Ini adalah derap langkah tegap seorang satria yang baru saja menaklukkan maut, membelah kabut pagi dengan jubah aura mistis yang memancar langsung dari pori-pori kulitnya. Di tangannya yang kini bersih tanpa secuil pun kapalan, bunga teratai kristal terus berdenyut memancarkan cahaya putih keemasan, menghangatkan udara dingin yang menusuk dan menetralisir aroma busuk kemiskinan yang selama ini menempel di setiap sudut desanya. Jantung Joko berdegup sangat kencang, memompa darah kehidupan yang terasa begitu suci. Tanpa ragu, ia mendorong pintu anyaman bambu gubuk reotnya hingga terbuka lebar. Di sudut ruangan temaram yang berbau apotik usang itu, pemandangan yang menyayat hati menantinya. Ibundanya terbaring kaku. Tubuh rentanya kini telah 99% berubah menjadi bongkahan batu kelabu yang dingin mematikan. Hanya menyisakan sebatas leher hingga kening yang masih berupa daging pucat membesi, siap ditelan kutukan kelumpuhan sepenuhnya dalam hitungan menit. Dengan napas yang memburu namun syarat akan keyakinan absolut, Joko menjatuhkan dirinya berlutut di samping dipan bambu yang berderit memprihatinkan tersebut. Ia tidak lagi menangis meratapi keputusasaan nasib. Matanya yang setajam elang kini memancarkan samudera kelembutan dan harapan yang tak terhingga luasnya. Telapak tangannya yang telah sembuh total dari segala luka bakar asam dan gigitan harimau itu, menyentuh jemari ibunya yang sekeras patung nisan. Mengabaikan hawa dingin pembeku tulang yang merambat dari tubuh sang ibu, Joko meletakkan bunga teratai kristal yang memancarkan pendaran cahaya surgawi itu tepat di atas dada ibundanya yang membatu. Keajaiban tidak menunggu waktu lama untuk mematahkan kutukan neraka tersebut. Bunga suci itu seketika bereaksi merespons cinta tulus sang anak. Kelopaknya yang sebening kaca merenggang lebar, meledakkan gelombang cahaya putih yang sangat menyilaukan hingga menerangi seluruh penjuru gubuk reot itu layaknya mentari pagi yang turun langsung ke bumi. Cahaya surgawi itu merembes cepat menembus pori-pori batu di tubuh sang ibu, membawa hawa hangat mistis yang melumerkan es kematian di dalam nadinya. Suara retakan halus mulai terdengar beruntun, bergemeretak bagaikan ribuan cangkang telur yang dipecahkan bersamaan. Permukaan kulit kelabu yang keras dan sedingin es balok itu perlahan-lahan retak, mengelupas menjadi serpihan debu keemasan yang langsung melayang tertiup angin gaib keluar jendela. Dari balik reruntuhan cangkang batu tersebut, bermekaran kembali jaringan daging dan kulit yang merona merah muda, dialiri oleh darah segar yang memompa ritme kehidupan baru. Keriput-keriput penderitaan mendalam yang selama bertahun-tahun membebani wajah sang ibu ajaibnya ikut terhapus, mengembalikan vitalitas kemudaan yang telah lama dirampas oleh beban kemiskinan. Kelopak mata wanita itu bergetar pelan, lalu terbuka perlahan, menampilkan sepasang netra bening yang kini memancarkan cahaya kehidupan sejati. Napasnya berhembus sangat panjang, menghela udara dengan kelegaan luar biasa tanpa ada lagi suara serak gesekan batu di tenggorokannya. Ia menoleh, menatap sosok pemuda gagah bercahaya yang berlutut di sampingnya dengan tatapan kebingungan yang tak terlukiskan. Suara sang ibu bergetar hebat penuh keraguan saat telapak tangannya yang kini hangat membelai pipi pemuda itu, berbisik parau mempertanyakan apakah napasnya telah usai dan kini ia sedang berada di surga dipeluk oleh seorang malaikat agung. Karena putra malangnya yang ia ingat selalu berbalut kain lusuh berdarah kini memancarkan wibawa dan ketampanan bak seorang raja dari kahyangan.
Mendengar suara lembut ibunya yang akhirnya terbebas dari siksaan membeku itu, pertahanan stoik Joko hancur lebur berkeping-keping. Ia menubruk dada ibunya, memeluk erat wanita yang melahirkannya itu dengan tangis haru yang meledak menggetarkan dinding bambu, menjawab berulang kali di sela isakannya yang bersyukur bahwa neraka kejam itu telah berhasil mereka lewati, dan langit telah membalas setiap tetes darah kesabaran mereka dengan keajaiban dunia. Pelukan suci antara ibu dan anak itu menjadi sebuah katarsis absolut, mencairkan segala trauma-trauma, tendangan hinaan, dan rasa sakit yang pernah disuntikan dunia ke dalam nadi mereka. Sementara pelukan kehangatan menyelimuti gubuk reot itu, roda nasib di ujung desa yang lain sedang berputar dengan kecepatan yang sangat brutal, menghancurkan kesombongan yang melampaui batas kodrat manusia. Kutukan karma yang dibawa oleh bunga teratai darah palsu di rumah Juragan Broto telah mencapai puncaknya secara instan. Bunga merah beracun di dalam kotak kaca itu layu mencair menjadi lumpur hitam berbau bangkai, melepaskan uap asam gaib yang menyebar ke seluruh penjuru istana marmer. Kulit Broto yang selalu dibanggakan dan dirawat dengan sabun susu impor kini melepuh parah bernanah, dipenuhi kudis berdarah yang rasa gatal dan panasnya menembus hingga ke sumsum tulang. Sambil menjerit-jerit histeris menggaruk wajah dan perutnya sendiri bak hewan buas yang gila, lintah darat itu hanya bisa menyaksikan dengan bola mata nyaris melompat ketika api gaib bersuhu ekstrim tiba-tiba berkobar dari sisa lampu kristal. Api itu melahap habis seluruh uang kertas, sertifikat tanah warga yang ia sita, dan melelehkan brankas emas kemilau miliknya menjadi cairan tak berharga dalam hitungan menit. Broto berlari merangkak keluar menembus fajar hanya dengan celana dalam sutranya yang robek dan terbakar. Jatuh terjerembab menyium kubangan lumpur kandang babi tempat Joko dulu bekerja sebagai kuli angkutnya. Kesombongannya diratakan dengan tanah seketika. Ia tidak lagi ditakuti sebagai dewa desa, melainkan berubah menjadi tontonan gembel berpenyakit menjijikan yang ditertawakan, diludahi, dan diusir dengan tongkat oleh warga yang dahulu ia hisap darahnya. Jaka si pemotong dan preman lainnya pun terbangun dalam kondisi lumpuh layuh, kehilangan seluruh kejantanan mereka karena teror suara auman sang Raja Harimau. Seiring terbitnya mentari pagi yang menyinari desa dengan keadilan baru, Joko melangkah keluar dari gubuknya bukan untuk merayakan kejatuhan Broto, melainkan untuk melunasi sebuah hutang janji suci yang tertinggal di tengah badai hutan angker. Ia melangkah cepat menuju pinggiran desa seberang, tempat Nenek Asi sedang menangisi cucunya yang kejang-kejang nyaris kehilangan napas. Dengan setetes embun gaib yang tersisa di ujung kelopak bunga teratai kristal, Joko mengusap dahi balita yang malang tersebut, seketika mencabut demam mematikan itu hingga sang anak terbangun dengan senyuman ceria. Nenek Asi langsung menjatuhkan dirinya bersujud di kaki Joko dengan tangis haru yang tak tertahankan, mengira langit telah mengirimkan penjelmaan dewa untuk menolong penderitaannya. Namun, Joko dengan sigap mengangkat pundak wanita tua yang gemetar itu, mencium tangannya dengan penuh takzim layaknya kepada ibunya sendiri, lalu menyatakan dengan suara bergetar bahwa sepotong ubi rebus berjamur yang nenek berikan tanpa pamrih di tengah kegelapan hutan maut, memiliki nilai yang jauh melebihi seluruh gunung emas di dunia. Joko langsung mengangkat Nenek Asi dan cucunya untuk keluar dari kemiskinan, membawa mereka pulang untuk tinggal bersama di bawah atapnya yang kini diliputi berkah. Keajaiban bunga teratai kristal ternyata tidak hanya berhenti pada kesembuhan fisik belaka. Energi kehidupan dari bunga tersebut meresap ke dalam tanah tandus di sekeliling gubuk Joko, mengubah pekarangan mati itu menjadi hamparan perkebunan rempah langka yang tumbuh subur dan berbunga emas hanya dalam semalam. Bermodalkan kekayaan alam yang berkah tersebut, Joko membangun sebuah rumah singgah dan panti pengobatan yang luas namun memancarkan kesederhanaan, menjadi pelindung mutlak bagi setiap kaum papa yang diusir oleh dunia. Pemuda miskin yang dulu diinjak kepalanya ke dalam genangan lumpur itu, kini berdiri tegak dihormati bagaikan seorang raja berhati malaikat oleh seluruh penduduk desa. Dan di malam-malam yang diterangi oleh cahaya bulan purnama yang bulat sempurna, dari arah hutan angker di kejauhan, penduduk desa terkadang masih bisa mendengar suara auman bariton yang pelan namun sangat menenangkan. Auman dari sang Raja Harimau Putih itu mengudara membawa pesan abadi, mengawasi pewarisnya yang rendah hati dari singgasana gaibnya, mengingatkan seluruh umat manusia bahwa setinggi apapun gunung kesombongan ditumpuk oleh orang-orang tamak, ia akan selalu hancur lebur tak bersisa oleh satu kepakan sayap ketulusan yang berani berdarah demi cinta sejati.